Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hal itu, kata penulis di sini, merupakan perjalanan yang panjang dalam pencarian kebenaran dan hakikat. Lalu di sana semangat orang-orang yang mendapati kebenaran tepat di depan mata mereka, namun mereka berpaling darinya dan lebih memilih jalan lain. Artinya penulis ingin mengatakan di sini, sayangnya Salman saja sampai seperti itu, dari penyembah api dan terhormat ayahnya kepala suku, lalu meninggalkan pekerjaannya untuk mencari agama, lalu negeri Syam numpang sama uskup sampai 5 orang sampai meninggal semua, lalu ke negeri Jazirah Arab untuk mencari Nabi SAW walaupun harus jadi budak dan seterusnya, dan dia harus menebus dirinya, bebaskan demi untuk mendapatkan kebenaran. Semua itu sangat luar biasa pengorbanannya, sementara orang di zaman sekarang dengan sangat mudah untuk mendapatkan hidayah, tapi mereka malah meninggalkan itu. Lebih dalam lagi, setelah pembebasan budak, ya, maka Salman mulai ikut dalam peperangan-peperangan Nabi SAW. Dan peperangan pertama yang diikuti adalah perang Khandak atau perang Ahzab. Nah, ini kurang lebih terjadi di tahun 5 Hijriah. Dan ini ada sebabnya. Sebab terjadi perang Ahzab itu. Nabi SAW telah mengusir 2 suku Yahudi dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Ada 3 suku Yahudi di Madinah, ada Qainuqa, ada Nadir, ada Quraidah. 2 Nabi sudah usir, Qainuqa dan Nadir. Ada sebabnya, ini sudah pernah saya ceritakan, saya reviewkan kembali. Qainuqa, Nadir dan Quraidah ini teman-teman, 3-tiganya waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, telah terjadi mu'ahadah, kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Mereka tidak boleh saling berperang, mereka sama-sama membela Madinah, gitu kan. Kalau ada yang melanggar dihukum, gitu kan? Dan mereka harus tunduk dengan hukum Nabi SAW. Mereka sepakat. Ternyata di setiap suku ini mereka punya benteng sendiri. Jadi dalam Madinah itu kayak kita Jakarta begini, itu ada benteng-benteng. Setiap suku itu punya benteng sendiri. Benteng yang tinggi, tembok yang tinggi, ada pintu gerbang, malam mereka tutup. Kayak komplek perumahan, tapi benteng besar. Kalau pagi mereka buka, tapi di dalamnya ada pasar, ada sumur, ada rumah-rumah segala macam. Jadi kayak komplek gitu ya. Yang jelas Qainuqa ini mereka terkenal punya toko-toko emas dan dibuka gerbang mereka setiap pagi sampai sore. Ada satu wanita muslimah, sahabiat Nabi, ingin beli emas dan datang ke toko itu, salah satu toko Yahudi. Rupanya di situ yang jaga toko ini anak muda Yahudi ingin mengganggu sahabiat ini, lalu memintanya agar membuka cadarnya, gitu kan. Tapi tentu sahabat ini menolak, tidak mungkin mau. Muslim aja ditolak, apalagi ini Yahudi. Kemudian si Yahudi ini licik, dia menyantolkan besi tajam di tempat duduk sahabat ini tanpa disadari. Begitu berdiri sobek bajunya, maka tersingkaplah auratnya. Lalu pemilik toko menertawakan si sahabat ini bersama teman-temannya. Rupanya ada sahabat Nabi laki-laki lewat pada saat itu, dan dia lihat kejadian tersebut, dia tahu ini, kalau ini muslimah, dan dengan pakaiannya, dengan penampilannya, wanita Yahudi tidak seperti itu. Dan dipermalukan, maka dia langsung henuskan pedangnya, langsung dibunuh sama dia pemilik toko itu, karena dia kenal pemilik toko itu. Lalu si muslim ini dikeroyokin oleh orang-orang Yahudi. Nah, sementara pembunuhan sahabat tadi ini, sahabiat tadi yang dipermalukan lari ke masjid Nabi. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Maka Nabi SAW langsung bentuk pasukan mengepung benteng Qainuqa dan menekankan kepada mereka yang membunuh muslim tadi, serahkan kepada kami. Kami akan hukum. Ya, tidak ada peperangan, tapi yang itu tadi serahkan. Rupanya mereka enggak mau. Malah mereka menantang Nabi SAW di atas benteng mereka. Kami pasti akan melawan, kami tidak akan takut. Segala macam, Nabi kepung mereka. Akhirnya Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, hanya mereka menyerah. Dan Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Pergilah mereka 173 kilo dari Madinah di tempat namanya Khaybar. Ya. Pergi mereka ke Khaybar. Berjalan waktu, ada seorang muslim, sahabat, membunuh seseorang, tapi tidak sengaja, dari suku Arab, jauh dari Madinah. Waktu dia membunuh salah tadi, Nabi SAW ingin membayar dia, dendahnya. Kebetulan yang sering interaksi sama suku Arab ini adalah suku Yahudi yang kedua namanya Nadir. Maka Nabi SAW datang ke pemukiman orang Nadir ini, lalu ingin menemui kepala suku mereka. Ingin menitipkan, ini loh ada dia, sahabatku bunuh seseorang, kamu nanti yang bayarkan ke sana ya. Rupanya pada saat itu, ya pada saat mau dibayar tadi, ya, Nabi SAW lagi nunggu. Mereka bilang, tunggulah hai Muhammad. Nabi SAW nunggu, duduk di salah satu rumah mereka, pemukiman di situ, duduk di bawah rumah itu bersama dengan Abu Bakar, Umar, sama Zubair
dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga saya 4 orang ini. Maka pada saat itu pun orang-orang Yahudi berkata, tidak ada kesempatan yang paling baik ya untuk membunuh orang ini kecuali sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah lalu lemparin dia batu biar Muhammad mati. Maka ada satu orang mengatakan saya, dia pun mengangkat batu besar dan naik ke atas rumah lalu dia mau melempar. Tapi mereka lupa, ini Nabi. Datang wahyu menyampaikan, Jibril menyampaikan, hai Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada Yahudi melempar batu. Berdirilah. Maka Nabi SAW berdiri tanpa bicara dengan sahabat-sahabatnya. Langsung jalan saja. Abu Bakar, Umar, Zubair, Ali ini radhiyallahu anhum mengira Nabi mau pergi ke WC. Karena zaman dulu orang kalau mau kamar mandi, maaf itu harus ke padang pasir. Dari rumah-rumah nggak ada. Maka mereka diam saja. Nabi jalan sendiri dibiarkan. Tapi lama Nabi nggak balik-balik, gitu kan? Maka karena kelamaan nunggu, Abu Bakar bilang, kayaknya kita harus kecek, jangan sampai ada apa-apa dengan Rasulullah SAW. Mereka pulang, mau temuin Nabi di rumahnya, ternyata Nabi sudah bentuk pasukan di masjid. Berbentuk pasukan banyak. Mereka bilang, ya Rasulullah, kenapa pasukan nih? Nabi SAW ceritakan, tadi begini loh ceritanya di sana. Barulah mereka tahu ternyata Nabi ingin mengepung. Dikepunglah benteng Nadir ini, suku Nadir. Dan Nabi cuma minta, itu yang di atas rumah mau lempar batu, serahkan ke kami. Itu yang jadi penjahat tuh, serahkan ke kami. Mereka enggak mau, sama dengan Kainuka, nantang-nantang, apakah kamu mengira kami seperti Kainuka yang penakut, kami akan melawan, kami akan begini. Akhirnya Nabi SAW kepung mereka beberapa hari karena ketakutan. Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, akhirnya mereka menyerah diri. Dan Allah menjadikan semua rumah mereka, harta mereka menjadi ghanimah. Ya, mereka boleh pergi. Maka mereka pergi. Suku ini juga pergi ke Khaybar, tinggal bersama dengan Kainuka. Rupanya dua suku ini sakit hati dengan Nabi SAW. Ya. Mereka lihat di perang Uhud tahun 3 Hijriah, Quraisy menang. Ya. Di akhir peperang, di pertengahan peperangan lah ya. Karena di awal umat Islam menang, di pertengahan orang Quraisy menang, di akhir lanjutan dari perang Uhud namanya Hamrat Asad dimenangkan oleh kaum muslimin. Intinya teman-teman sekalian pada saat itu mereka melihat Quraisy punya kekuatan dan mau punya semangat memerangi Madinah lagi. Maka dua suku ini sepakat datang ke Quraisy bicara sama Abu Sufyan, gimana kalau kita bersatu? Kami Yahudi kirim pasukan, kalian juga Quraisy kirim pasukan, kita ajak suku-suku Arab yang belum masuk Islam bersatu, kita rame-rame keroyokin Madinah nih. Udah habisin sekalian di Madinah. Kami sakit hati karena kami diusir dari Madinah. Kalian juga orang Quraisy, banyak kerabat kalian yang masuk Islam, meninggalkan kalian. Intinya mereka sepakat, oke lah kalau begitu. Lalu mereka cari suku Arab yang besar, kira-kira yang punya pasukan besar, siapa yang bisa diajak. Mereka temukan suku Ghatafan namanya. Dan pimpinannya namanya Uyainah bin Muhsin. Ini dapat julukan Uyainah ini si bodoh yang ditaati. Ya, karena pendapatnya kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Tapi kaumnya mau ikut saja. Walaupun nanti setelah masuk kota Mekah dia masuk Islam gitu. Yang jelas di awal-awal Islam seperti itu. Didatangilah oleh Abu Sufyan, dia setuju. Maka Quraisy mengeluarkan 4.000 pasukan terbaiknya. Dan ini pasukan paling besar di Quraisy. Karena pada saat perang Uhud saja 3.000 itu sudah dianggap pasukan besar. Ini lebih besar lagi 4.000 orang. Ghatafan, suku yang tadi dipimpin oleh Uyainah bin Muhsin juga kirim 4.000, sudah 8.000. Sisanya dari Yahudi 1.000 digabung antara Kainuka sama Nadir, 1.000 lagi dari banyak suku-suku Arab. Ya. Tentu ini kisahnya panjang, saya sudah sebutkan kalau teman-teman ikuti di kajian Sirah di YouTube tentang perang Ahzab dan rentetan setelah perang Ahzab sampai pembebasan kota Mekah. Itu hampir semua suku-suku Arab dan yang ikut memerangi Nabi SAW atau memerangi Madinah diperangi oleh Nabi SAW. Hampir semuanya, gitu kan? Semuanya dikalahkan oleh kaum muslimin. Yang jelas berkumpul 10.000 pasukan, semuanya berkuda, lalu kemudian mereka tiba-tiba sudah keluar dari satu titik, mereka ketemu lalu mereka keluar. Di tengah jalan, sudah dekat dengan Madinah, ya, maksudnya sudah jalan menuju ke Madinah, barulah didengar oleh Nabi SAW. Kalau ada kasus ini, gitu loh. 10.000 pasukan, semuanya berkuda, bergabung dalamnya bukan cuma Quraisy, Yahudi, Ghatafan, dan suku-suku Arab yang lain. Banyak sekali suku-suku di situ. Ada suku di situ dikenal dengan suku Faraza, Asad, Ashja, Bani Murrah, banyak yang bergabung. Jadi musuhnya umat Islam banyak sekali. Maka Nabi SAW melihat keadaan sahabat dikumpul semua. Kira-kira berapa kekuatan militer kita ini? Terkumpul maksimal waktu itu muslimin 1.000 orang. Gak bisa lebih.
Yang lain sudah tinggal anak-anak, perempuan sama orang tua. 1000 orang saja. Nggak ada lagi yang lain. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana nih? Sahabat-sahabat Nabi yang lain yang rata-rata orang Arab, mereka tidak punya pengalaman perang kalau tiba-tiba diserang seperti ini. Gitu kan. Mereka tahunya kalau diserang tiba-tiba ya sudah melawan, kalah ya kalah udah. Gitu kan. Menang ya menang gitu. Maka disinilah peran tokoh kita, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, kalau kami di Persia dulu, kalau kami sedang diserang dan kami terhimpit, kami buat parit. Parit itu kami buat sedalam mungkin, selebar mungkin, sehingga musuh tidak bisa menyeberang. Setelah selesai perang kami tutup lagi. Maka Nabi SAW mengatakan itu pendapat yang baik. Lalu Nabi SAW mulailah membagi sahabat. Per 10 orang mereka harus menggali 20 meter. Mereka gali dari atas sampai ke bawah, gitu kan. Khilaf di antara sejarah tentang masalah dalam dan lebarnya. Ada yang mengatakan dalamnya sekitar 3 sampai 4 meter, lebarnya 4-5 meter, ada yang mengatakan 7 meter, 7 meter. Yang jelas musuh tidak bisa loncati kudanya gitu. Walaupun nanti ada 3 orang dari tokoh-tokoh Quraisy yang berhasil loncat ya. Karena mahirnya mereka menunggangi kuda dan salah satunya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib yang duanya melarikan diri ya untuk selamatkan diri karena berhasil dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam juga sempat memotong atau membunuh salah satunya. Ya, itu kisah sendiri. Tapi ide parit ini muncul dari Salman Al-Farisi. Dan ini belum pernah orang Arab mengetahui sebelumnya. Makanya pasukan Ahzab pada saat tiba di Madinah, mereka kaget melihat. Kalau kita ibaratkan meja ini adalah kota Madinah, maka dari sisi timur dan barat Madinah itu ada tadi yang disebutkan oleh pendeta itu, wilayah Harratain atau Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah, wilayah yang dipenuhi dengan batu-batu hitam dan gunung-gunung batu yang tinggi. Sehingga dari timur barat tidak bisa diserang Madinah zaman itu. Karena orang tidak ada pesawat, orang harus naik kuda atau jalan kaki. Ini luas sekali, sekian hektar, nggak mungkin datang dari timur barat. Dari belakang Madinah, ya, itu kebetulan dari belakang, maksudnya maaf, dari utara Madinah, dari bagian atas Madinah, negeri Syam. Sementara Mekah ada di selatan Madinah. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan meja ini timur dan barat, selatan di wilayah saya, di tempat saya duduk, utara bagian depan, maka orang Mekah cuma bisa serang dari selatan. Dari timur barat nggak bisa karena ada batu-batu tajam. Dari depan lebih jauh lagi, mereka harus putar jauh sampai ke negeri Syam, baru bisa masuk. Itu pun dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Tidak ada jalan lain kecuali dari selatan. Maka Nabi SAW buat parit di sini, di selatan ini. Ya, dan di ujung selatan, antara selatan sama timur, ada benteng Yahudi lagi satu namanya Quraidah. Tapi mereka ada kesepakatan damai dengan Nabi SAW. Walaupun nanti Nabi perangi mereka karena mereka berkhianat di perang itu. Tapi intinya kita bicara tentang ide parit ini. Dan itu digali oleh para sahabat, lalu kemudian diangkat pasir-pasirnya, dijadikan lagi tumpukan-tumpukan pasir untuk menjadi benteng. Jadi diangkat lalu dibuat lagi benteng-benteng di situ, dan mereka siap dengan anak-anak panah. Setiap kali Quraisy mau datang berusaha masuk ke parit itu, turunkan tangga dipanah-panahin oleh para sahabat. Sehingga mereka kewalahan sekali. Walaupun orang-orang Quraisy juga punya strategi yang berbeda pada saat itu, mereka serentak di hari, mereka akan ngepung Madinah 43 sampai 45 hari. Di hari-hari terakhir itu mereka sepakat, karena sudah terlalu lama mengepung, mereka sepakat untuk meletakkan kuda-kuda yang banyak di ujung-ujung parit, lalu menyuruh kuda-kuda tersebut menyentak-nyentakkan kakinya sehingga tanah pada jatuh masuk ke parit supaya bisa loncat. Dan itu dari pagi sampai malam. Pada saat itu sempat sahabat terlambat sholat asar. Gitu. Gara-gara penyerangan itu sangat luar biasa. Sampai Umar mengatakan semoga Allah mematikan mereka. Aku ya Rasulullah sholat asar sekarang beberapa saat sebelum maghrib. Sampai kata Nabi SAW, kau bagus hai Umar, saya sendiri belum mengerjakan sholat asar. Ya. Karena memang pada saat itu serangan terus luar biasa. Jadi ada di bagian depan kuda-kuda memukul-mukul kakinya di ujung tanah sehingga masuk tanah ke parit. Di belakang anak-anak panah mereka melempar ke muslimin. Jadi menyibukkan luar biasa pada saat itu. Yang jelas teman-teman, kita dengarkan bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan masalah itu. Beliau berkata, sebab terjadinya perang Khandaq atau parit adalah manakala orang-orang Yahudi yang melihat kemenangan kaum musyrikin atas kaum muslimin pada perang Uhud dan mengetahui janji Abu Sufyan untuk menyerang kaum muslimin, lalu ia pergi untuk kembali lagi di tahun berikutnya. Maka pergilah tokoh-tokoh Yahudi semacam Salam ibn Abul Al-Haqiq, ya, Salam ibn Mishkam atau Mushkim, Kinana bin Rabi'.
dan lainnya untuk menemui orang-orang Quraisy di Mekah guna memprovokasi mereka agar menyerang Rasulullah SAW dan mengajak mereka untuk bersekongkol. Orang-orang Yahudi itu berjanji akan membantu kaum musyrikin. Maka orang-orang Quraisy pun meresponnya. Kemudian berangkatlah mereka menemui suku Ghatafan, lalu mengajak mereka ikut serta. Suku Ghatafan pun menerima ajakan tersebut. Kemudian mereka berkeliling menemui kabilah-kabilah Arab yang untuk juga mengajak mereka bergabung melakukan itu. Maka ada di antara mereka yang menerima ajakan koalisi tersebut. Setelah itu pergilah orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan ibn Harb dengan pasukan sebanyak 4.000 personel dari Quraisy. Mereka berpapasan dengan Bani Sulaim di Mar Az-Zahran. Lalu pergi pula Bani Asad, Faraza atau Fazara, Ashja dan Bani Murrah. Kemudian datanglah suku Ghatafan yang dipimpin oleh Uyainah bin Hasan, orang-orang kafir yang berkumpul untuk ikut dalam perang Khandak Parit berjumlah sekitar 10.000 personil. Masalah menjadi genting bagi kaum muslimin ketika orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah juga mengkhianati mereka dan melanggar perjanjian seperti kebiasaan orang-orang Yahudi di setiap masa dan tempat. Posisi mereka amat strategis hingga memungkinkan lagi atau mungkin bagi mereka untuk memukul kaum muslimin dari belakang. Kaum muslimin benar-benar berada dalam posisi sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Nanti saya bacakan ayatnya surah Al-Ahzab ayat 9 sampai 11. Tapi ceritanya begini teman-teman. Berjalanlah pada saat itu, Pak awal tiba, Abu Sufyan lihat sebagai pemimpin, ini parit besar. Kuda, mereka sudah tahu. Kalau sudah 3 meter, 4 meter, nggak mungkin bisa diloncati. Apalagi kalau sampai 7 meter misalnya, kalau kita ambil pendapat yang paling besar, nggak bisa kudanya loncat. Coba mereka turunkan tangga-tangga buat, dipanahin oleh muslimin. Korban jatuh di dalam parit, mati pasti. Kemudian setelah itu mereka coba dengan cara lain. Mau loncat kudanya, ada yang jatuh ke dalam parit, nggak bisa. Terus saja mereka cari jalan, akhirnya sampai 2 pimpinan Yahudi, Quraidah dan Nadir, Bani Kainuqa dan Nadir tadi yang memprovokasi orang-orang Arab ini, datang ke benteng Yahudi Quraidah di pojok tadi. Lalu mencoba memanggil pimpinan mereka, ayo bukakan pintu gerbang. Pimpinannya pertama nggak mau buka. Dia mengatakan, saya tidak mau berkhianat sebagaimana kalian. Saya sudah tahu nanti Muhammad akan membunuh saya dan suku saya. Mereka bilang, coba buka dulu pintu. Gitu kan? Dengarkan dulu dari kami, intinya negosiasi sampai dibukakan pintu. Waktu naik ke atas benteng, orang-orang Yahudi ini licik. Dan dari Kainuqa dan Nadir mengatakan kepada Quraidah, apa yang kalian takuti? Lihat itu di depan pasukan, 10.000 pasukan kuda. Dari seluruh suku-suku Arab datang bersama kita. Kita Yahudi bahkan cuma kasih 1.000 orang personil, tidak banyak. Mereka mau. Dan Madinah sudah akan kita perebutkan, dibagi-bagi. Daripada kalian sekarang cuma tinggal di pojok Madinah, kalian bisa ambil. Kalaupun mau minta setengah Madinah kami kasih. Yang penting ikut, buka. Kebetulan kalau dibuka pintu gerbangnya, bentengnya Quraidah, mereka nggak perlu lewat parit lagi. Lewat benteng itu sudah langsung masuk ke Madinah. Maka dengan negosiasi, akhirnya setujulah Quraidah, mau berkhianat. Nabi SAW sudah berasa ini, karena salah satunya pintu masuk adalah Quraidah. Beliau sering kirim sahabat. Siapa yang mau pergi ke sana? Yang paling sering datang ke sana Zubair bin Awam, radhiyallahu anhu. Karena beliau sangat pemberani. Siapa yang lihat ke sana? Pergi ke sana lihat. Kembali lagi, ya Rasulullah masih aman. Kembali lagi, ya Rasulullah masih aman. Tapi Nabi SAW akhirnya mengutus Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad. 2 pimpinan suku Madinah yang masyhur dengan keberanian juga. Dan memang mengenal Yahudi-Yahudi ini. Datang ke sana, izin masuk tidak mau dibukakan. Lalu mulailah mereka mencaci maki Sa'ad ibn Mu'ad, Sa'ad ibn Ubadah ini terkenal pimpinan Ansar dan mulia. Tidak pernah ada yang mencaci maki mereka. Suku Quraidah ini penakut, kok bisa jadi berani begini? Maka Sa'ad ibn Ubadah mencaci maki mereka. Kalian juga mau mati nih, ya, mau berkhianat juga. Nah, akhirnya kata Sa'ad ibn Mu'ad, sudahlah, tidak usah ikut-ikutan. Hai Sa'ad ibn Ubadah, ada sesuatu yang akan kita lakukan nanti. Setelah perang ini selesai, urusan kita sama mereka. Itulah. Akhirnya ditinggalkanlah. Mereka melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Dan hari itu genting sekali, luar biasa keadaannya. Saya tuh pelajari sirahnya itu dan coba merenungi bagaimana kejadian pada saat itu. Malam mencekam, musim dingin, luar biasa dingin sekali pada saat itu. Dan pada saat itu juga memang betul-betul semua laki-laki sahabat ada di parit. Jadi satu Madinah kosong, laki-laki nggak ada. Semua perempuan dan anak kecil ditaruh di satu benteng, sebelahnya bentengnya Quraidah. Sebelah bentengnya pas. Yang lain semua tidak ada lagi nih. Maka suku Quraidah, mereka subhanallah malam itu, prajurit-prajuritnya, kesatrianya pada berkata, besok kan kita sudah mau buka benteng nih. Lihat pasukan ini pastilah menang. Gitu kan.
Kita tahu kekuatan umat Islam cuma 1000. Di bentengnya Quraidah sendiri, itu pasukan mereka itu ada 1000 juga. Gitu. Belum tambah pasukan Ahzab yang 10.000. Maka mereka bilang pasti kita menang. Sekarang begini aja, kita lihat Madinah ini kosong. Benteng yang ada suara, ada obor, cuma benteng di sebelah kita. Sekarang kita ambil aja perempuan-perempuannya muslimin, anak-anak yang kita jadikan sebagai rampasan perang. Udah kita pesta-pesta malam ini, besok kita habisin Madinah. Mereka sepakat begitu. Beberapa prajurit-prajurit kesatria mungkin 5-6 orang. Mereka bilang, ayo kita coba lihat, cek benteng. Jalanlah mereka ke benteng. Kebetulan di atas benteng itu ada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, penyairnya Nabi. Tapi umurnya sudah tua, umurnya sangat tua dan lemah, tidak mahir dengan perang. Makanya Nabi SAW tidak ikutkan dia di parit gitu. Dia lagi berdiri dan dia lihat ada orang-orang itu, tapi dia nggak tahu siapa. Ada tantenya Nabi namanya Sofia radhiyallahu anha. Ini ibunya Zubair bin Awam. Yang melatih Zubair bin Awam jadi pemberani, ya ini Sofia radhiyallahu anha. Sofia lihat, Sofia mengatakan, hai Hasan, itu orang-orang Yahudi. Dari penampilan mereka dari benteng sebelah, mereka mau mengintai benteng kita. Kalau mereka tahu di sini tidak ada laki-laki kecuali kalian orang tua saja dan kami perempuan, maka habislah kita semua ini. Lawan dia, lawan mereka. Kata Hasan, saya lemah, nggak bisa melawan. Saya nggak bisa perang, saya sudah tua. Nggak ada keterampilan berkelahi, nggak ada. Kalau sebutin syair iya, itu kan. Maka Sofia ambil inisiatif radhiyallahu anha. Sofia ambil baju laki-laki, baju perang laki-laki, lengkap semuanya dipakai, pakai juga topi perang laki-laki. Lalu dia pegang pisau di tangan kanannya sama tiang besi di tangan kirinya, itu terbalik salah satunya, gitu kan. Naiklah dari 6 orang ini 1 orang Yahudi, coba yang paling berani naik di tembok. Begitu dia naik, Sofia sudah tunggu lalu dipukul kepalanya dengan besi tadi. Lalu kemudian jatuh orang itu, lalu Sofia potong lehernya, itu. Ya. Sofia ini masya Allah, bandingkan antum. Antum belajar potong ayam dulu lah. Yang jelas, radhiyallahu anha potong kepalanya Yahudi tersebut, lalu dia naik ke atas tiang karena malam nggak kelihatan. Dari jauh samar-samar diangkat semua di kepalanya Yahudi itu. Orang-orang Yahudi yang di bawah ini lihat, itu Yahudi tadi, prajurit sama, kepalanya sudah terputus gitu. Lalu Sofia lempar ke mereka. Tergelindinglah kepala si Yahudi tadi. Begitu mereka lihat, wah benteng ini penuh laki-laki gitu. Padahal nggak ada orang. Nggak ada orang. Dan ini kata ahli sejarah, subhanallah hikmahnya kenapa Quraidah tidak berani berkhianat. Gara-gara perilakunya Sofia. Laki-laki semua diparit, nggak ada orang. Kuasa Allah SWT. Allah datangkan kemenangannya dengan begitu. Maka Quraidah gara-gara itu tidak jadi buka bentengnya besok. Takutnya mereka buka, orang Islam serang duluan di mereka. Padahal nggak ada laki-laki di situ, gitu kan? Setelah itu baru Nabi SAW tahu. Intinya teman-teman sekalian, setelah selesai itu kan genting sekali. Ini terjadi di malam hari. Sementara para sahabat di dalam benteng di parit ini malam hari dingin sekali. Nabi SAW berdoa sama Allah, minta supaya diberikan kemenangan. Bagaimana bisa menang ini? Pada malam itu subhanallah terjadi beberapa hal lah. Ada kejadian-kejadian unik. Di antaranya Nabi SAW jalan terus berdiri di tengah-tengah para sahabat. Tapi gelap. Sahabat bilang di situ digambarkan sangat dingin. Sampai-sampai mereka menggunakan selimut. Ya karena dinginnya luar biasa menembus. Dan Nabi larang pulang. Nggak boleh pulang ke rumah. Tinggal di parit. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang menyeberang parit. Pergi ke pasukan sana. Dapatkan informasinya. Dia dapat jaminan surga. Gak ada sahabat yang bergerak. Begitu kisahnya. Belum ada yang bergerak. Nabi SAW ulangi. Siapa yang menyeberang ke sebelah. Ambil informasi musuh. Dapat jaminan surga. 2 kali gak ada yang nyaut. 3 kali gak ada yang nyaut. Nabi SAW lewat, kesentuh kakinya 1 orang sahabat. Nabi tanya, siapa kamu? Dia bilang, fulan ya Rasulullah. Berdirilah. Nabi bilang, kau yang pergi ke sebelah. Kata dia, baik ya Rasulullah. Dia bilang, subhanallah malam itu dingin sekali. Dan saya cuma bawa selimut istri saya kecil. Dingin. Di bagian kaki saya tidak ada sama sekali alas. Kedinginan. Dia bilang, begitu saya turun di parit, saya seperti berada di satu ruangan yang panas, hangat. Panas sekali. Kemudian saya naik ke parit, kemudian saya lihat ada api unggun. Tapi Nabi SAW titip pesan, ingat, jangan lakukan apa-apa. Pantau saja, lihat apa yang mereka lakukan. Jangan membunuh, jangan buat kekacauan. Dia bilang, baiklah.
Dia bilang begitu saya lihat api unggun, saya datang ke sana dan saya lihat ada Abu Sufyan lagi hangatin badannya di ikat api itu. Abu Sufyan itu pimpinan mereka. Dia bilang demi Allah kalau saya lempar anak panah saya mati Abu Sufyan. Depan mata saya nih, tinggal saya ancung panah. Tapi saya ingat Rasulullah SAW bilang jangan lakukan apa-apa, cuma mantau saja. Dia bilang saya tutup wajah saya dengan imamah itu. Kemudian mulailah Abu Sufyan memanggil mereka semua. Sebelumnya rupanya ada informasi sampai ke Nabi SAW juga. Informasi itu adalah ada satu orang, kalau saya tidak salah namanya Urwah. Ya. Orang ini dulu dutanya Quraisy. Tiba-tiba malam itu dapat hidayah. Mau masuk Islam dia. Gitu kan? Dia kirim surat pakai panah ke arah muslimin. Muslimin ambil isinya, hai Muhammad, saya ingin masuk Islam, terimalah saya. Urwah ini kepala sukunya mereka, orang-orang Quraisy. Kedudukan sama-sama Abu Sufyan. Nabi SAW bilang bukain jalan buat dia. Dibukain jalan. Dibukainlah jalan. Pada saat dibukain jalan, nyebrang, dia datang. Nabi SAW mengatakan kenapa? Dia bilang saya mau masuk Islam. Kenapa? Dia bilang saya lihat keajaiban peperangan dengan kekuatan begini tidak ada yang bisa menembus Madinah. Nggak mungkin kecuali petunjuk ini. Maka dia syahadat. Lalu kata dia, ya Rasulullah, perintahkan saya. Saya mau buat apa? Kata Nabi SAW, kau sendirian, apa yang kau bisa buat? Kalau kau bisa mengacaukan mereka, kacaukan aja. Ya, lakukan sesuatu. Dia bilang, baik ya Rasulullah. Apa boleh saya berbohong untuk itu? Kata Nabi SAW, dalam peperangan boleh. Maka dia turun. Dia kembali. Lalu dia berkumpul sama Abu Sufyan, sama teman-temannya semua. Dia bilang, hai Quraisy, bagaimana kedudukanku di sisi kalian? Oh, kamu orang terpercaya di sisi kami. Gitu kan? Dia sudah syahadat, sudah muslim, tapi dia sembunyikan. Lalu dia bilang, bagaimana kalian, apakah kalian tahu hubunganku sama orang-orang Yahudi? Dia bilang, iya, memang, kami tahu hubunganmu sama Yahudi. Baik, setahu saya, orang-orang Yahudi telah berkhianat kepada kita. Mereka bilang mau buka benteng, mereka tidak mau buka benteng. Padahal sebenarnya ini cuma terkan dia. Dan betul terjadi Yahudi tidak buka benteng, kan gitu. Mereka tidak mau buka benteng. Dan mereka telah berdusta, gitu kan. Sebagai bukti, coba nanti kita pastikan mereka tidak akan buka benteng mereka besok. Abu Sufyan bilang dia curiga. Baik, nanti saya pastikan dulu. Sebelum Abu Sufyan pergi ke benteng Quraidah, orang ini Urwah ini pergi ke benteng sana dulu. Buru-buru dia ke sana lalu kemudian dia minta waktu dibukakan pintu. Mereka tahu Urwah. Lalu Urwah bilang, bagaimana kedudukan saya di sisi kalian? Dia bilang, kau terpercaya. Kami tahu kamu pimpinan Quraisy dan seterusnya. Baik, setahu saya Quraisy akan berkhianat dengan kalian. Loh, bagaimana bisa? Iya, mereka akan tinggalkan kalian dan pada saat mereka pulang besok ke Mekah, kalian habis nih dibunuh oleh muslimin. Dari mana kau tahu itu? Begini saja. Nanti akan datang Abu Sufyan ke sini. Ya. Kalau datang ke sini Abu Sufyan, minta supaya mereka titipkan 10 tokoh kalian sama kalian. Jadi supaya kalau Quraisy lari, mereka nggak jadi lari karena ada 10 tokoh yang kalian tahan. Membuktikan itu benar atau tidak. Gitu kan? Kata mereka ide yang bagus. Baik, Urwah bilang tapi jangan bilang dari saya ya. Turunlah dari benteng, kembali. Abu Sufyan datang. Lalu duduk sama orang Yahudi. Bagaimana menurut kalian peperangan ini? Ya kami ikut saja. Gitu kan? Kata orang-orang Yahudi. Abu Sufyan terpengaruh sama Urwah, mereka juga terpengaruh sama Urwah nih. Gitu kan? Lalu kemudian Abu Sufyan bilang, bagaimana menurut kalian tentang buka pintu besok? Mereka bilang, kami ragu mau buka. Tapi kalau kalian mau buka, titipkan 10 orang kalian kepada kami. Kata Abu Sufyan, berarti sudah benar nih. Kata Urwah, kenapa harus pakai titip-titip orang? Gitu kan? Gak perlu titip orang. Apakah kalian kira kami ini akan berkhianat? Kata Abu Sufyan. Mereka bilang tidak, tapi berjaga-jaga. Gitu kan? Ributlah akhirnya mereka cekcok ini. Abu Sufyan pulang. Kembali ke api unggun tadi, gitu kan. Lalu dia bilang, kumpullah semua, kumpullah orang-orang. Ini sahabat Nabi lagi duduk. Lalu kata Abu Sufyan, pastikan di sebelah kalian tidak ada kecuali pasukan kita. Maka caranya adalah harus masing-masing sebut nama. Saya fulan dari suku ini, sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa. Sahabat yang tadi diutus oleh Nabi ini, bagaimana ini sekarang?
Maka dalam buku sejarah dikatakan dia cerita langsung dia bilang, siapa sebelah kanan saya? Si Fulan. Siapa sebelah kiri saya? Si Fulan. Sudah selesai, dia tidak sebut namanya. Yang penting sudah ada kiri kanan sebut gitu. Makanya dia selamat pada saat itu. Dan akhirnya dapatlah informasi. Kata Abu Sufyan, Quraidah berkhianat kepada kami. Pada kita. Kita bubar semuanya. Besok gak ada lagi pasukan di sini. Maka rupanya karena sudah 45 hari mereka mengepung dan jenuh juga. Maka kata pada saat itu orang-orang menggambarkan mereka berlumba-lumba mengambil kuda mereka. Sekaligus Allah datangkan badai yang dingin pada malam itu. Akhirnya ya, hancurlah semua kemah-kemah mereka, mereka pulang. Selesailah perang Ahzab pada saat itu. Keesokan harinya muslimin sudah memenangkan peperangan dan akhirnya Nabi SAW menghukum Quraidah. Jadi Nabi SAW waktu sudah Ahzab sudah pusang, bubar semuanya. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Ahzab menceritakan masalah itu. Waktu sudah bubar semuanya, Nabi SAW kemudian mau mandi di rumahnya. Lalu datang Jibril dalam bentuk Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, lalu mengetuk pintu rumah. Dalam hadis Bukhari kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW baru masuk rumah lalu Dihya al-Kalbi mengetuk pintu. Dan aku tidak mengenalnya kecuali Dihya. Dia mengatakan, mana Rasulullah? Aku mengatakan Rasulullah baru mau mandi. Katakan Dihya lagi membutuhkan. Begitu selesai bertemu, Nabi SAW dengar Dihya, maka dia pun keluar. Lalu kata Nabi, saya mengetahui dia bukan Dihya dan dia adalah Jibril dari kata-katanya. Karena dia mengatakan, hai Muhammad, apakah kalian telah melepaskan baju perang kalian? Kami para malaikat tidak akan melepas baju kami sampai kami menembus benteng itu, ditunjuk benteng Quraidah. Lalu kemudian Jibril pergi menggunakan kuda, pelananya menggunakan kain bludur biru. Maka Nabi SAW pun langsung bersabda pada saat itu, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan sholat asar kecuali di benteng Quraidah. Waktu itu kebetulan sudah siang menjelang asar. Maka pergilah semuanya sahabat. Sampai tiba di Quraidah. Dikepunglah suku Quraidah ini sampai berhari-hari dan akhirnya mereka ketakutan, mereka menyerahkan diri. Nah, pada saat itu Nabi SAW mengatakan, kita akan menyerahkan hukumannya ini, ya, mereka kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz tadi ingat tak yang pada saat datang dihina-hina, gitu kan? Yang dia bilang, sebentar Sa'ad bin Mu'adz, ada hitungan kita sama mereka. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini dulu baik sekali sama Quraidah karena partner mereka di bisnis kurma, gitu kan? Sekarang sudah Islam sudah berbeda gitu. Maka pada saat itu 700 orang laki-laki dari suku Quraidah itu diikat semuanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, biarlah Tuhan kalian ini saat yang menentukan. Saat bilang kepada orang muhajirin, hai muhajirin, ridho enggak dengan keputusanku? Ridho. Hai ansar, ridho enggak? Ridho. Yang di sebelah sini, maksudnya Nabi SAW, apakah anda juga ridho? Kata Nabi SAW, iya. Maka saat langsung mengeluarkan instruksi yang luar biasa. Dia mengatakan, saya perintahkan semua laki-laki Quraidah dibunuh. Enggak ada yang bisa selamat. 700 bunuh semuanya. Keputusan tegas. Kenapa? Gara-gara berkhianat. Hampir saja Madinah hancur gara-gara mereka. Gitu kan? Berkhianat, padahal tadinya akadnya tidak seperti itu. Maka akhirnya Nabi SAW menyuruh 10 orang di bawah dibunuh gitu. Ada yang beberapa yang sempat lolos karena minta maaf. Ada juga yang bodoh-bodoh nih. Karena sempat mau diselamatkan oleh sebagian umat Islam gitu kan. Pas dilihat, oh ini Yahudi pernah bantu saya. Ya Rasulullah ini pernah bantu, bisa saya tolong enggak? Bisa. Tapi dia bilang, kau mau bantu teman saya juga enggak? Kata si Muslim, saya cuma bisa bantu kamu. Enggak bisa semuanya. Dia bilang, kalau begitu biar saya sama-sama dia ke surga. Mau juga dibunuh, enggak apa-apa masuk surga. Padahal ke neraka jahanam. Yang jelas itu kurang lebih gambaran globalnya. Kalau teman-teman mau ikut panjang lebar saya jelaskan. Mungkin 2-3 episode tentang masalah atau beberapa waktu ya tentang perang Ahzab saja itu yang sangat unik dan ada banyak mukjizat terjadi pada saat itu. Allah menggambarkan tentang kegentingan pada saat itu ya. Dan perang Ahzab ini dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 9 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudan fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zagatil absar wa id zagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Hai orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara Ahzab tadi. Lalu kami kirim kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah. Maksudnya mereka melempar anak panah, mereka berusaha lewat lubang parit. Dan ketika
Tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Maksudnya mereka menyangka musim malam itu dingin, kalah, bisa dibunuh, bisa Madinah direbut. Disitulah ujian, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hati mereka dengan goncangan yang sangat. Nabi SAW mengumpulkan para sahabat untuk meminta pendapat mereka. Di sini tampillah pahlawan Salman Farsi, kemudian beliau memerintahkan atau memberikan masukan untuk menggali parit. Kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian. Ya. Tentu ada di situ perkataan Ibnu Hajar yang unik, yang bagus ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yang mengisyaratkan ide menggali parit adalah Salman. Salman berkata kepada Nabi SAW di Persia, bila kami dikepung maka kami menggali parit di sekitar kami. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar menggali parit di sekitar Madinah. Dan beliau sendiri juga turun tangan langsung untuk mendongkrak semangat kaum muslimin serta memotivasi mereka. Karena itu mereka dengan cepat mengerjakan hingga selesai. Baik, kita lebih dalam sekarang mempelajari teman-teman sekalian tentang pribadi Salman radhiyallahu anhu. Di antara yang paling masyhur adalah masalah ilmunya, keluasan ilmunya. Karena dia betul-betul sudah memasuki ya agama Nasrani dan mendalami sangat dalam sampai belajar dari 5 orang pendeta. Ya. Kemudian dia pindah ke agama Islam dalam kondisi betul-betul juga memahami apa itu Al-Quran dan menjadi sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran kepada Salman, ya. Sebelumnya Allah memberikan karunia kepada Salman berupa keluasan ilmu. Barangkali orang yang merenungi kisah keislamannya, bagaimana dia dari awal penyembah api, Nasrani sampai jadi Islam, jelas baginya perkara itu dengan sejelas-jelasnya. Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari Zadan, keduanya berkata, kami berada di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu kami berkata, ceritakan kepada kami tentang Salman. Lalu Ali berkata radhiyallahu anhu, siapa dari kalian yang bisa menjadi seperti Luqman al-Hakim? Allah kekalkan namanya, bukan nabi, tapi dia orang saleh, tapi Allah kekalkan dalam Al-Quran. Dialah Salman. Ya, menurut Ali, dia seperti Luqman al-Hakim, orang yang sangat saleh dan baik. Seseorang yang merupakan bagian dari kami dan kepada kami Ahlul Bait. Maksudnya bergabung sama dengan keluarga Nabi SAW. Ia mendapatkan ilmu terdahulu dan ilmu terakhir. Ia belajar dari Injil dan belajar dari Al-Quran. Ia adalah laut yang tidak pernah kering. Ya. Qatada berkata mengenai firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man indahu ilmul kitab. Dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Ya, maksudnya ada orang masuk Islam dan sebelumnya dia punya ilmu Alkitab. Dia hafal Injil dan Taurat itu. Kalau yang hafal Taurat adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, pendeta Yahudi yang masuk Islam, dan yang hafal Injil adalah Salman al-Farisi. Maka Qatada berkata radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang masuk Islam dan memiliki ya ilmu Alkitab sebelumnya. Ar-Ra'd 43 adalah Salman dan juga Abdullah bin Salam yang disebutkan oleh Tabarani dalam tafsir beliau. Juga Abul Bukhturi pernah berkata, ada orang yang berkata kepada Ali, beritahukan kepada kami tentang sahabat Muhammad SAW. Ia berkata, tentang siapa di antara mereka yang kalian mau tanyakan? Ada yang berkata, tentang Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar. Ia mengatakan, Ali berkata, ia adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ilmu itu berakhir padanya dan cukuplah hal itu sebagai ilmu. Maksudnya siapa saja mau belajar Islam, kalau kepada Abdullah bin Umar selesai. Mereka juga berkata, bagaimana dengan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu majma'in? Ia menjawab, ia seorang mukmin yang pelupa, tapi bila kamu ingatkan ia akan ingat. Artinya dia beriman tapi kadang-kadang sering lupa. Lalu dikatakan, mereka juga berkata lagi, bagaimana dengan Abi Dzar? Ia berkata, ia menghimpun ilmu namun tidak sanggup. Mereka berkata, bagaimana dengan Abu Musa al-Asy'ari? Ia mengatakan, ia dicelup dengan ilmu 1 kali celupan, kemudian keluar darinya. Maksudnya ada ilmunya, tapi ilmunya masih butuh perdalam lagi. Mereka berkata, bagaimana dengan Hudzaifah bin Yaman? Ia berkata, Ali menjawab, radhiyallahu anhu majma'in, sahabat Muhammad SAW yang paling mengerti tentang orang-orang munafik. Lalu mereka berkata lagi, kalau Salman bagaimana? Ini saksi bahasan kita. Kata Ali bin Abi Thalib, ia mendapatkan ilmu pertama, maksudnya dari ahli kitab, dan ilmu terakhir dari Islam, Al-Quran. Ia adalah laut yang tidak pernah ditemukan dasarnya. Ia bagian dari kami, Ahlul Bait. Kemudian juga teman-teman diriwayatkan kisah yang masyhur tentang bagaimana ilmunya Salman dan luasnya ilmunya. Seringkali apa yang diajarkan Salman ke sahabat itu menjadi hukum syariat. Seperti kisah masyhur tentang kisah Salman al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhu ajma'in.
yang pada saat Salman Al-Farsi sedang bertamu ke rumah Abu Darda, lalu ditemukanlah Ummu Darda sedang berantakan, ya. Tidak layaknya seperti seorang istri yang merawat rumah segala macam atau dirinya. Lalu Salman Al-Farsi sempat lihat sepintas, lalu bertanya, wahai Ummu Darda, kenapa kamu begini? Kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda tidak perlu dengan saya lagi. Di pagi hari dia puasa, di malam hari dia qiyamul lail terus. Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu itu kalau pulang habis Isya, dia cuma ganti baju, sholat malam sampai subuh. Besok pagi puasa, terus begitu sampai maghrib. Maghrib ke rumah masjid Nabi sampai Isya. Habis Isya pulang sholat malam lagi. Jadi tidak ada waktu buat istrinya. Gitu kan? Maka kata Salman, di mana istri? Di mana Salman? Di mana Abu Darda? Dia bilang di masjid. Salman pun pergi ke sana, ketemu dengan Abu Darda. Lalu mengatakan, Abu Darda, saya mau jadi tamu di rumah malam ini. Dia bilang baiklah. Kemudian datanglah ke rumah tersebut, baru pulang rumah ngobrol sedikit, kemudian Abu Darda ganti baju lalu keluar ke ruang tamu mau sholat. Kata Salman, kau mau ngapain? Dia bilang, saya mau sholat. Ini di awal malam, habis Isya langsung ya. Maka kata Salman, masuklah, tidurlah. Ya. Kemudian dia masuk, karena dia malu sama Salman, dia masuk. Kemudian 1/2 malam, keluar lagi. Salman tanya, mau ngapain? Dia bilang, Abu Darda bilang, saya mau sholat. Kata Salman, masuk, berikan hak istrimu dulu. Dan dia masuk lagi. 1/3 malam, waktu sudah tinggal dibagi 3, waktu malam, Salman tanya, Abu Darda keluar. Lalu Salman mengatakan, sholatlah sekarang sepuasmu. Lalu mereka sholat bersama. Subuh mereka ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW, lalu mereka kembali lagi, karena Salman masih jadi tamu. Ummu Darda siapkan sarapan buat Salman untuk makan. Begitu pas sarapan sudah siap, kata Abu Darda, makanlah. Kata Salman, tidak, saya nggak mau makan. Kecuali kau makan bersamaku. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Kata Salman, melayani tamu wajib sementara kau puasa sunnah. Ya. Maka dahulukan saya. Maka akhirnya pada saat itu Abu Darda pun buka puasa. Tapi rupanya dalam hatinya Abu Darda ini bergejolak nih, gitu kan. Tadi malam sholatnya sudah diganggu sama Salman, sekarang puasanya dibatalkan, gitu kan. Maka dia bilang, saya akan keluhkan kepada Nabi ini. Kenapa kau buat begini? Ya. Kata Salman, silakan, tapi ingatlah, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, Tuhanmu punya hak, berikan semua haknya. Maka waktu Abu Darda datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, Salman benar. Salman benar. Menjadi wahyu itu. Ya. Artinya memang sikap itu harus kau kasih. Ada saatnya kau tidur, ada saatnya kau berikan hak istrimu, ada saatnya anak-anak, ada saatnya ibadah kepada Allah. Semua punya hak masing-masing. Dan ini disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 1968 dan Imam Tirmidzi nomor 2415. Juga dikatakan bahwasanya Salman radhiyallahu anhu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan oleh wahyu langsung. Dibuktikan oleh wahyu. Jadi pernah satu kali disebutkan dalam riwayat bahwasanya diriwayatkan dari Aid bin Amr bahwa Abu Sufyan melewati Salman, Bilal dan Suhaib. 3 orang sahabat Nabi ini yang diiringi sekelompok orang. Lalu ketiganya berkata, pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala belum memenggal leher musuhnya ini. Maksudnya ini Abu Sufyan kok belum mati. Musuhnya ini harus mati orang ini, seperti itulah, ya. Tiga-tiganya berkata ini, Salman berkata begitu, Bilal berkata begitu, Suhaib berkata begitu. Mendengar perkataan itu, Abu Bakar sahabat Nabi yang mulia, yang jelas keutamanya lebih besar daripada ketiga orang ini, berkata, kalian katakan hal itu kepada seorang pemuka Quraisy dan pemimpin mereka? Saya kenapa harus bilang begitu? Kenapa enggak bilang mudah-mudahan dapat hidayah nih Abu Sufyan? Kenapa bilang penggal lehernya, gitu kan? Maka kemudian ia pun Abu Bakar mendatangi Nabi SAW lalu mengabarkan berita tersebut. Mengatakan, ya Rasulullah, Salman, Bilal dan Suhaib, masa bilang Abu Sufyan harus dipenggal lehernya? Saya bilang sama mereka, kenapa kalian katakan itu kepada tokoh Quraisy? Apa jawaban Nabi SAW? Ya Abu Bakar, la'allaka abghadtahum, fa in kunta abghadtahum laqad abghadta rabbak tabaraka wa ta'ala. Faraja ilaihim faqal ay ikhwatana la'allakum ghadibtum, faqalu la ya Abu Bakar yakfirullahu lak. Wahai Abu Bakar, bisa jadi engkau telah membuat mereka marah, Salman, Bilal dan Suhaib. Jika engkau telah membuat mereka marah atau tersinggung gara-gara teguranmu itu, berarti engkau telah membuat Rabbmu marah kepadamu.
Maka Abu Bakar pun segera lari kembali kepada 3 orang tadi, Salman, Bilal dan Suhaib, dan berkata, wahai saudara-saudaraku, apakah kalian marah dengan apa yang aku sampaikan tadi? Mereka mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu. Ini diriwayatkan Imam Ahmad jilid 5 halaman 64 dan juga Imam Muslim nomor 2504 dalam kitab Al-Fadail. Juga telah turun surah Al-Jum'ah ayat 3 kepada Salman. Ini pujian tentang orang-orang yang sibuk mencari kebenaran. Ya. Lalu turunlah ayat ini. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, kami duduk di sisi Nabi SAW lalu turunlah surah Al-Jum'ah, tepatnya ayat 3. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Al-ayah. Dan ada juga kaum dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Maksudnya belum pernah interaksi sama orang-orang Arab segala macam, tapi mereka mengejar kebenaran. Maka Abu Hurairah berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa ini yang bukan orang Arab tapi dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku mengulanginya sampai 3 kali dan Nabi SAW tidak menjawab. Setelah 3 kali, di tengah-tengah kami ada Salman Al-Farisi. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di pundak Salman sambil memberikan isyarat. Ini loh orangnya dalam ayat Jum'ah tadi ayat 3. Orang yang bukan orang Arab tapi sibuk mencari kebenaran. Andai saja iman itu ada di gugusan bintang, jauh harus ke sana, pastilah akan digapai oleh orang ini. Ya, maksudnya oleh Salman radhiyallahu anhu. Dan ini menandakan memang ayat Al-Quran turun kepada beliau. Salman juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa karena dia termasuk ahlil bait, ya. Termasuk ahlil bait, artinya dia termasuk orang yang dikatakan masuk dalam keluarga Nabi alaihissalam. Itu terjadi disebutkan di dalam sebuah riwayat atau di dalam sebuah buku namanya Sifatus Safwa jilid 1 halaman 275 tentang waktu digali parit, sempat Nabi SAW membagi sahabat-sahabat, ya, setiap 10 orang harus membagi atau menggali 40 hasta, ya. 40 siku, maksudnya 20 meter. Maka orang-orang muhajirin dan ansar memperebutkan Salman. Karena Salman orang yang badannya kekar, orang Persia yang kuat gitu. Maka muhajirin mengatakan, Salman bagian dari kami, ikut sama kami. Sama orang-orang muhajirin. Orang ansar mengatakan, tidak, Salman bagian daripada kami. Maka Nabi SAW datang sambil mengatakan, Salman bagian dari kami ahlil bait. Maksudnya dia bagian dari keluargaku. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Bukan keluarga Nabi, tidak menikah juga dengan kerabat Nabi, tapi Nabi SAW langsung mengklaim dia adalah keluarga Nabi SAW. Lebih jauh daripada itu, kedudukannya di sisi Allah sangat besar. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Al-Hakim, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, Innal jannata la tashtaqu ila thalatha aliyin wa ammarin wa salman. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sungguhnya surga itu merindukan 3 orang. Surga rindu sama dia. Ali, Ammar, dan Salman. Ini juga keutamaan yang luar biasa. Juga bukti kekuatannya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia sangat takut dengan Allah. Jangan sampai nanti ya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dia berpisah tempat. Salman ikut jihad kemana-mana, Abu Darda tetap di Madinah. Madinah, Mekah, bolak-balik gitu. Maka pernah Abu Darda kirim surat kepada Salman. Dia mengatakan, marilah pergi ke bumi yang disucikan. Artinya ngapain kau selalu di tempat jihad sana? Ini Mekah Madinah ada nunggu nih. Ibadah di sini besar juga pahalanya. Maka dijawablah oleh Salman, sesungguhnya bumi itu tidak pernah mensucikan seorang pun. Walaupun tempatnya mulia, tidak bisa dia disucikan. Kecuali memang dia sendiri berbuat amal. Tetapi yang bisa mensucikan seseorang adalah amal perbuatannya. Telah sampai berita kepadaku, lalu Salman nasihati, ya Abu Darda, engkau diangkat sebagai tabib atau konsultan lah kalau kita sekarang, ya. Bisa bukan juga dokter, tapi orang bertanya apapun kepada kau, wahai Abu Darda. Jika kamu mampu mengobati, maka itu bagus bagimu. Tapi jika kamu hanya berlaga dan pura-pura menjadi tabib, maka berhati-hatilah, jangan sampai kau membunuh manusia lalu menyebabkanmu masuk neraka. Setelah Abu Darda membaca surat itu, dia pun setiap kali memutuskan perkara 2 orang. Sebelum mereka atau setelah orang itu beranjak, Abu Darda mengatakan kepada dirinya sendiri, hati-hati, demi Allah kau bisa menjadi tabib palsu. Lalu kemudian dia mengatakan kepada orang itu, duduklah kembali, ceritakan kembali permasalahan kalian. Mungkin saya salah menjelaskan tadi. Salman radhiyallahu anhu juga selain takutnya kepada Allah, waraknya, ya, kedekatannya dan perjuangannya dengan Nabi SAW dan perjuangannya dalam mempertahankan kebenaran ini, dia juga sangat ceria, suka bercanda.
dan bercanda dalam hal-hal yang dibolehkan dalam syariat, gitu kan. Di antara kisah disebutkan, ya, dia bercanda dan humorisnya di tengah-tengah kesolehannya disebutkan oleh Abu Wa'il. Dia mengatakan, aku bersama temanku pergi menemui Salman. Lalu ia berkata, andaikan bukan karena Rasulullah SAW melarang kita berbuat takalluf, memaksakan diri, niscaya aku akan berbuat takalluf terhadap kalian. Maksudnya aku akan bebankan kalian beberapa permintaan. Lalu ia membawa ke hadapan kami roti dan garam. Ya. Kemudian temanku berkata, andai saja ada sa'tar atau sejenis tanaman kemangi yang wangi dalam garam ini. Biasanya mereka digaram, taruh air, terus ditaruh daun itu supaya jadi lebih wangi. Maka Salman mengirim agar seseorang membawa alat pembersihnya di rumah yang biasa dipakai kalau kita sapu segala macam, lalu menggadekannya. Ya, kemudian membelikan sa'tar, ya, untuk dimasukkan ke dalam garam tersebut. Tak kala kami sedang makan, temanku tadi itu yang bilang, coba seandainya di garam ini ada sa'tar, ya, ada tadi ya daun kemangi itu. Maka dia berkata setelah makan, segala puji bagi Allah yang telah membuat kita bersikap qanaah, bisa menerima terhadap apa yang dikaruniakan kepada kami. Lalu Salman sambil tersenyum mengatakan, jika kamu benar-benar memiliki sifat qanaah, niscaya alat pembersihku tidak akan digadaikan. Gara-gara kau ngomong tadi itu saya gadaikan alat sini. Ya. Juga banyak sekali di sini tentunya contoh-contoh, ya. Ya, di antaranya yang paling bagus adalah kisah dinukil oleh Abul Bukhturi. Dia mengatakan, Al-Ash'ath bin Qais dan Jarir bin Abdullah pernah datang menemui Salman, ya, di Khas, ya, ini salah satu kota di Persia. Serta keduanya memberi salam dan ucapan selamat kepadanya. Lalu mereka berdua berkata, engkau sahabat Rasulullah SAW. Mereka belum mengenalnya rupanya, kan gitu. Jadi ini tabi'in datang menanyakan. Kata Salman, aku tidak tahu. Maka keduanya pun terkejut dan ragu, takut salah orang. Salman berkata, sahabat Nabi SAW ialah orang-orang yang bersamanya di surga. Keduanya berkata, kami datang dari sisi Abu Darda. Maksudnya, kalau kau katakan sahabat, menurut saya pandangan sahabat, kata Salman, nanti kalau sudah masuk surga bersama Nabi, kalau masih di dunia bisa saja orang pindah agama, gitu kan. Maka dia mengatakan itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami datang dari sisi Abu Darda, sahabatmu di Madinah. Lalu Salman mengatakan, mana hadiah darinya? Keduanya menjawab, kami tidak membawa hadiah, enggak ada titipannya Abu Darda. Ia berkata, takutlah kepada Allah, kata Salman, dan tunaikan amanah. Tidaklah seseorang datang kepada aku dari sisinya melainkan pasti membawa hadiah. Lalu keduanya berkata, jangan menyulitkan kami atas hal ini, kami memiliki uang, silakan kamu putuskan untuk hadiahmu. Artinya, betul-betul Abu Darda tidak titip apa-apa. Tapi kalau kau memang menyangka ada sesuatu, ini uang kami, bilang kau mau apa, kami belikan. Kata Salman, aku tidak mau yang lain, yang aku mau adalah hadiah darinya. Keduanya bingung dan menjawab, demi Allah, ia tidak menitipkan sesuatu pun bersama kami. Hanya saja ia mengatakan, sungguhnya di tengah kalian ada seorang laki-laki di mana bila Rasulullah SAW berdua dengannya, beliau tidak menginginkan orang selainnya. Maksudnya Salman kalau dulu sama Nabi, Nabi asyik ngobrol sama Salman dan tidak butuh orang lain. Jika kalian berdua datang kepadanya, maka sampaikan salamku kepadanya. Kata Salman, hadiah apa lagi yang aku inginkan dari kalian berdua selain itu? Hadiah apa yang lebih baik daripada salam? Ini maksudnya dimasukkan oleh penulis kisah tentang humorisnya, ya. Dia sambil bercanda tapi juga memberikan pendidikan ilmu di situ. Salman juga terkenal sebagai seorang yang tawadhu. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Abu Nuaim dalam kitab Hilal Auliya di jilid 1 halaman 201 dan At-Tabarani juga menyebutkan di nomor 6058 yang kata Nabi SAW, man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Salman sangat terkenal dengan tawadhu'nya dan memiliki ciri-ciri khas sendiri. Maksudnya tawadhu ini jarang sekali orang melakukan itu. Di antara kisah yang unik adalah ada seorang saudagar yang tidak mengenal Salman radhiyallahu anhu dan meminta agar memikul barang dagangannya. Jadi pada saat dia masuk ke Persia, salah satu kota yang ada Salman lagi lewat. Dia pikir itu Salman masyarakat biasa. Sini, angkat dulu barang ini, nanti saya kasih uang. Salman nggak bilang, saya Salman. Tapi Salman radhiyallahu anhu diam saja sambil ngangkatin barangnya orang itu, gitu kan.
Dikatakan Jarir bin Hazim, dia berkata, aku mendengar seorang laki-laki tua dari Bani Abbas menceritakan dari ayahnya, ia berkata, aku datang ke pasar lalu membeli makanan ternak dengan 1 dirham. Lalu aku melihat Salman sedangkan aku tidak mengenalnya. Lalu aku mengupahnya dan mengangkut makanan ternak tadi ke atas bahunya. Ketika kami melewati satu kaum, maka mereka berlumba-lumba datang sambil mengatakan, biarkan kami yang mengangkatnya untuk wahai Abu Abdillah, maksudnya wahai Salman. Maka aku kaget dan bertanya, ini siapa? Mereka mengatakan ini adalah Salman, sahabat Rasulullah SAW. Segera aku berkata kepadanya, maaf, aku tidak mengenalmu. Sudahlah, taruh saja makanan tersebut. Maka ia pun menolak, tetap ingin membawakan sampai ke rumahku dan dia tidak menerima imbalan. Bentuk tawaduknya radhiyallahu anhu. Juga dikatakan dalam sebuah hadis atau sebuah riwayat, Jarir bin Abdullah mengatakan, aku sempat singgah pada saat di satu tempat di udara yang cukup panas. Ternyata ada seorang laki-laki lagi tidur di bawah pohon dan bernaungkan dengan pohon tersebut. Tapi saking panasnya, kami pun berusaha datang untuk menutupi dia, tapi tiba-tiba dia bangun. Dan kami tidak mengenalnya sebenarnya. Dan ternyata dia adalah Salman Al-Farisi. Maka tiba-tiba dia bangun lalu berkata kepada kami, pada saat kami sedang menaungi dia, menutup dia. Wahai Jarir, bapaknya Salman kenal dia, rendahkanlah hatimu di dunia. Sebab siapa yang bersikap rendah hati atau tawadu, maka Allah akan mengangkat derajatnya di hari kiamat. Dan siapa yang menyombongkan diri di dunia, maka Allah akan merendahkannya di hari kiamat. Andai saja kamu bersemangat untuk mendapatkan sebuah ranting kering di surga, pasti kau tidak akan mendapatkannya. Artinya nanti kalau kau masuk surga karena kau merendah, itu saking nikmatnya, kalau kau mau tarik rantingnya pohon, kau tidak bisa tarik ranting pohon di surga itu. Kata Jarir, kenapa? Karena akar-akar pepohonan surga itu adalah emas dan perak. Memang nggak bisa dipatahkan. Sementara bagian atasnya adalah buahnya. Wahai Jarir, tahukah kamu apa itu kegelapan api neraka? Kataku tidak. Maka ia berkata, perbuatan zalim kepada manusia itulah kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini disebutkan oleh Abu Nuaim. Ini dimasukkan dalam kategori tawaduknya, artinya bagaimana dia menasihati seseorang agar hati-hati dari perbuatan kesombongan bisa membawa pada neraka, dan semestinya seseorang itu bertawaduk merendah agar bisa mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Juga Abdullah bin Buraidah mengatakan bahwa Salman biasa bekerja dengan usaha tangannya sendiri. Bila mendapatkan sesuatu maka ia belikan daging atau ikan, kemudian mengajak para penderita kusta untuk makan bersamanya. Juga disebutkan bahwasanya Salman pernah melewati puing-puing bebatuan di kota Madain dalam kondisi berperang, dan pada saat itu dia panglima perang. Dia tidak temukan, rupanya kudanya jadi korban di perang itu. Lalu dia lihat ada satu orang lewat menunggangi keledai. Dia pun naik bersama-sama sambil memegang bendera. Ada beberapa orang mengatakan, berikanlah kami memegang panji itu untukmu. Maka Salman tetap menolak dan dia terus menunggangi keledai tersebut berboncengan dengan seseorang. Walaupun jalannya lambat sampai Allah memberikan kemenangan pada peperangan tersebut. Al-Hasan Basri meriwayatkan bahwasanya Salman Al-Farisi pernah mendapatkan harta rampasan perang sebesar 5.000. Pernah juga dia diberikan 30.000. Ya. Atau dia memimpin 30.000 pasukan. Lalu dia berceramah dengan menggunakan kain yang separuhnya diberikan sebagai alas, separuh lagi ia pakai. Bila harta bagian Salman dikeluarkan maka ia mengabaikan dan hanya makan dari hasil karyanya sendiri. Begitu dibagikan harta rampasan perang padahal dia panglima perang, dia dapat paling banyak, disedekahkan lagi sama dia. Begitu juga dikatakan oleh Abi Kilabah bahwasanya seorang laki-laki pernah menemui Salman yang sedang membuat adonan. Orang itu berkata, apa ini? Mengapa anda kerjakan sendiri? Kata Salman, kami telah mengirim pelayan kami untuk satu pekerjaan dan kami tidak ingin membebaninya 2 pekerjaan sekaligus. Dan sekian banyak contoh-contoh tawaduknya radhiyallahu anhum. Penulis juga mengangkat di sini teman-teman sekalian, ya, sebagai penutup sebelum meninggalnya Salman yang dibahas adalah untaian nasihat-nasihat yang disampaikan. Dan ini yang dijadikan atau dinukil di antara para sahabat, para tabi'in, para ulama menjadi pelajaran semuanya. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi berkata, dinukil dari Uthman An-Nahdi, ada 3 hal yang membuatku terheran-heran hingga membuatku tertawa. Yang pertama adalah orang yang mengangankan dunia sementara kematian sedang memburuhnya. Kata Salman, aku heran melihat orang ini. Dia terus kejar dunia tanpa mau tahu halal haram, sementara mati sedang ada di depan matanya, tinggal tunggu kapan tiba saja dia akan mati. Yang kedua, orang yang lalai sementara ia tidak terlalaikan. Dia selalu malas berbuat ibadah sementara malaikat terus mengawasi dan akan mati. Dan yang ketiga,
Orang yang tertawa terbahak-bahak, sementara ia tidak tahu apakah Rabb semesta alam murka terhadapnya atau ridha. Dan ada 3 hal yang menyedihkanku hingga membuatku menangis. Kalau tadi membuatnya heran, sambil dia menertawakan orang-orang ini. Kalau sekarang dia bilang saya sedih dengan 3 hal dan membuatku sampai menangis. Yang pertama, berpisah dengan Muhammad SAW dan golongannya. Maksudnya setelah Nabi SAW meninggal, para sahabatnya mulia juga meninggal, tinggal dia tertinggal. Allahu alam dia bisa bertahan atau tidak, seperti itulah maksudnya. Dia bersedih dengan itu. Yang kedua, kengerian sakaratil maut. Bagaimana orang menghadapi itu sementara dia tidak tahu dia ke surga atau ke neraka. Kemudian juga ketika berdiri di hadapan Rabbku yang ketiga, sementara aku tidak tahu aku ke surga atau ke neraka. Nasihat yang lain juga dinukil oleh Habs bin Amr As-Sa'di. Dari pamannya ia berkata, Salman berkata kepada Hudzaifah, wahai saudara Bani Abs. Ya, ini biasa disebutkan kepada Hudzaifah. Ilmu begitu banyak. Kalau kamu pelajari ilmu, banyak sekali bidangnya. Ya, ada kedokteran, ada apalah sekarang macam-macam bidangnya semua ada. Sedangkan usiamu sangat singkat. Maka ambil yang kau butuhkan dari ilmu agamamu saja dan tinggalkan serta jangan pedulikan selainnya. Maksudnya apa? Kalau kamu pelajari semua ini, ambil ilmu banyak waktu yang tersita. Kalau kau mau selamat, umurmu sedikit, maka gunakan untuk agamamu. Juga dalam nasihat yang lain dari Abu Sa'ad Al-Wahbi dikatakan, Salman berkata, perumpamaan seorang mukmin di dunia ini seperti perumpamaan orang sakit yang bersama dokter yang mengetahui penyakit dan obatnya. Bila ia berselera terhadap sesuatu yang membahayakannya, maka dokter melarangnya serta berkata, jangan dekati itu. Sebab jika kamu melakukannya, maka ia akan mencelakakanmu. Dokter itu masih terus melarangnya hingga ia sembuh dari penyakitnya. Orang mukmin di muka bumi ini, kita ini kalau tahu hukum Allah SWT, mana halal, mana haram, maka kita seperti sedang diawasi oleh dokter. Ilmu agama seperti dokter. Setiap kali kita mau makan sesuatu yang membahayakan kita, dia bilang jangan, bahaya loh. Terus saja dia menjadi pengawas sampai selamat karena tidak sempat makan hal-hal yang mengundang penyakit tadi. Demikian pula seorang mukmin, ia menginginkan banyak hal dari kehidupan yang telah dilebihkan bagi orang selainnya, di mana Allah SWT mencegahnya untuk mendapatkan hal itu dan menahannya sehingga dia mewafatkan dan memasukkannya ke dalam surga. Artinya dia memberikan perumpamaan supaya orang faham. Orang mukmin memang ada hal-hal yang diharamkan, tapi itu demi kebaikan dia. Allah SWT lebih tahu kebutuhan dia. Dalam riwayat yang lain, Abu Uthman meriwayatkan dari Salman, ia berkata, tak kala kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Juhi, ya. Mereka memasukinya dengan berjalan kaki, sementara tumpukan logistik di dalamnya seperti gunung. Kota Juhi ini kota di Persia, banyak sekali harta rampasan perangnya, luar biasa banyaknya. Saking banyaknya, semua umat Islam senyum, karena ini akan jadi harta rampasan perang, akan diberikan harta buat mereka. Sementara tumpukan logistik dalamnya seperti gunung. Lalu laki-laki yang berjalan di samping Salman berkata, wahai Abu Abdillah, tidakkah kamu melihat rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita? Ini banyak sekali kita akan dapat. Alhamdulillah, ini nikmat. Seperti itulah, niatnya baik. Apa jawaban Salman? Yang memiliki ilmu yang luas. Dia mengatakan, apa yang membuatmu kagum dari apa yang kamu lihat? Tanda tanya. Di samping setiap biji, setiap benda dari yang kau lihat itu, akan ada hisab hitungannya pada hari kiamat. Artinya jangan cuma kau fikir dapatkan, Allah akan tanya nanti semua itu. Jadi artinya jangan kamu berbangga dengan itu semuanya. Juga dalam riwayat lain dikatakan oleh Sa'id bin Wahab, dia mengatakan, aku bersama Salman menemui temannya dari Kindah. Kami menjenguknya saat ia sakit. Lalu berkatalah Salman kepadanya, sesungguhnya Allah SWT menguji hambanya yang beriman dengan cobaan, kemudian menyembuhkannya sehingga menjadi penebus dosa bagi apa yang telah lalu, dan dia Allah ridho terhadap usahanya yang tersisa. Dan sungguhnya Allah SWT menguji hambanya yang berbuat buruk dengan cobaan. Kemudian dia menyembuhkannya sehingga ia bagai seekor unta yang diikat oleh para pemiliknya. Kemudian mereka melepaskannya sementara unta itu tidak tahu untuk apa mereka mengikatnya dan untuk apa mereka melepaskan kembali saat melepaskannya. Artinya beliau memberikan nasihat, orang ini sakit. Kebetulan dia orang beriman. Lalu Salman ingin menghibur temannya. Dia mengatakan dari suku Kinda, suku istrinya. Nah, istrinya katanya namanya Bukhair al-Kindiyah. Dia mengatakan, ketahuilah, karena kau beriman, beruntunglah kamu ini. Kenapa beruntungnya? Karena orang beriman, kalau lagi sakit, Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan dosa-dosanya dengan sakit itu, dan kalau dia sembuh pun, Allah tinggikan derajatnya, dan dia tahu itu dari Allah. Allah ridha dengan dia. Dan orang yang fasik, orang yang jauh dari agama atau orang kafir, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia ujian, lalu kemudian dia tidak tahu apa itu ujian.
Dia cuma tahu mencari jalan keluar supaya sembuh. Dan pada saat Allah sembuhkan dia seperti unta yang dilepaskan oleh majikannya. Dia nggak tahu kenapa dia dilepas, kenapa juga dia diikat. Ini bahasa-bahasa kiasan tentang kedudukan orang-orang beriman. Qatada juga meriwayatkan Salman berkata dalam wasiatnya, jika kamu melakukan satu keburukan secara sembunyi-sembunyi, maka lakukanlah kebaikan juga secara sembunyi-sembunyi. Dan bila kamu melakukan satu perbuatan buruk secara terang-terangan, maka lakukanlah kebaikan secara terang-terangan, agar ini seimbang dengan yang itu. Maksudnya kalau kau pernah lakukan dulu, sekarang ganti dengan kebaikan. Juga ada seseorang namanya Maimun bin Mihran, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Salman dan berkata, berpesanlah untukku. Salman bilang, jangan kau berbicara. Orang itu bilang, tidak seorang pun yang hidup berbaur dengan manusia mampu untuk tidak berbicara. Enggak mungkin kita diam terus. Salman bilang, jika kau berbicara pun harus, maka bicaralah dengan hal yang baik atau diamlah. Orang itu bilang, tambahkan pesan nasihat untukku. Kata Salman, jangan marah. Orang itu mengatakan, sungguhnya terkadang ada sesuatu yang tidak dapat aku kendalikan, atau aku tidak dapat mengendalikan dan sesuatu itu bisa menguasaiku. Maka kata Salman, jika engkau marah maka tahan lisanmu atau lidahmu dan juga tanganmu. Dia cukup kau hanya marah kelihatan di raut wajahmu, tapi lisanmu kontrol, tanganmu juga kontrol. Orang itu berkata, tambahkan lagi nasihatnya. Ia mengatakan, jangan berinteraksi dengan manusia. Maka ia menjawab, tidak ada seorang pun yang hidup di tengah manusia mampu untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Maka Salman mengatakan, jika kamu berbaur dengan mereka dan harus, maka jujurlah dalam berbicara dan tunaikanlah amanah. Artinya ini nasihat-nasihat yang sangat luar biasa yang Salman sampaikan kepada orang ini. Dan riwayat yang terakhir berhubungan dengan wasiatnya adalah riwayat Malik ibn Anas. Bahwasanya Salman Al-Farisi biasa berteduh di bawah bayangan sesuatu kemanapun ia berkeliling. Karena ia tidak memiliki rumah. Jadi Salman pindah-pindah terus. Ya, nginapnya di bawah pohon, nginapnya di bawah puing-puing bangunan. Padahal dia Salman, sahabat, orang tahu. Lalu ada seseorang menawarkan kepadanya dan berkata, maukah engkau bila aku bangunkan rumah untukmu, agar engkau dapat berteduh di bawahnya dari terik matahari dan engkau berdiam di dalamnya berlindung dari udara dingin? Maka ia berkata kepada orang itu, ya aku mau, silakan kalau kau mau buatin rumah ya biasa silakan. Tak kala orang tersebut hendak beranjak pergi, Salman berteriak. Salman berteriak memanggilnya dan bertanya kepadanya, bagaimana kamu akan membangun rumah tersebut? Artinya model rumahmu yang kau bangunkan seperti apa? Saya mau tahu dulu sebelum kau bangun. Orang itu bilang, aku akan membangun sebuah rumah di mana bila engkau berdiri di dalamnya maka ia akan mengenai kepalamu. Artinya bukan bangunan yang besar, bangunan yang pas. Dan jika kamu berbaring di dalamnya maka ia akan mengenai kedua kakimu, sempit. Maka kata Salman, iya aku ingin tempat seperti itu. Artinya saking tawadhu dan merendahnya dia ingin tempat yang secukupnya. Ya. Maka tibalah saja teman-teman setelah menjelaskan secara global tentang Salman radhiyallahu anhu adalah saatnya untuk berpisah dengan beliau. Ya. Dikatakan bahwasanya beliau meninggal atau sebelum meninggal, beliau sangat dikenal dan dipuji oleh para sahabat sebagai ahli zuhud, ahli ibadah, mujahid, ya, dan juga orang yang sangat bijaksana karena pendapatnya selalu diminta oleh para sahabat. Disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Sa'ad dan Ibnu Mas'ud menemui Salman ketika menjelang ajalnya. Lalu ia menangis. Maka ada yang berkata salah satu dari sahabat ini Anas, Sa'ad ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka berkata, apa yang menyebabkanmu menangis hai Salman? Ia menjawab, pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kami yang belum kami laksanakan. Beliau bersabda, hendaklah bekal salah seorang di antara kalian dari dunia ini seperti perbekalan orang yang sedang bepergian. Adapun engkau wahai Sa'ad, maka bertakwalah kepada Allah dalam putusanmu bila kamu memutuskan dan dalam pembagianmu bila kamu membagikan serta dalam kemauanmu bila kamu memiliki kemauan. Thabit berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa ia meninggal pada saat itu dan meninggalkan sekitar 20 dirham sisa nafkah yang dimilikinya saja. Dan Buraika istrinya radhiyallahu anha berkata, tak kala menjelang ajalnya ia memanggilku, Salman memanggilku. Ia berada di kamarnya yang memiliki 4 pintu. Lalu ia berkata, bukalah pintu-pintu itu. Sebab hari ini aku akan kedatangan para tamu yang aku tidak tahu dari pintu mana mereka akan memasuki dan menemuiku. Kemudian ia minta diambilkan minyak kasturi seraya berkata, campurkanlah ia ke dalam bejana kuning. Kemudian percikanlah di sekitar ranjangku. Setelah itu aku kembali menengoknya, ternyata ia telah wafat. Seakan-akan ia sedang tidur di atas ranjangnya. Dan
Pada saat itu meninggallah Salman radhiyallahu anhu dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan pernah beliau menulis di sebuah buku kalau umurnya mencapai 250 tahun. Tetapi beliau meluruskan itu sambil mengatakan setelah aku telusuri kembali ternyata umurnya adalah 70 tahun dan tidak lebih daripada itu sebagaimana dinukil oleh para ulama yang lain, dan dia meninggal di masa khilafahnya Utsman bin Affan tepatnya di tahun 36 Hijriah. Ya. Ini yang ditulis oleh penulis dan dirangkumkan atau saya coba jelaskan tadi maksimal. Sekarang kita masuk ke dua poin yang seperti biasa tentang manaqibnya, keutamaannya Salman radhiyallahu anhu, dan juga kita akan masuk kepada ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang diambil. Yang pertama teman-teman sekalian, manaqibnya Salman atau keutamaannya beliau radhiyallahu anhu. Yang pertama sekali, dia masuk Islam dan dia tadinya Nasrani. Karena dia Nasrani atau dari ahli kitab, kita juga sudah pernah jelaskan ini di kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ajma'in, ada pendeta Yahudi dan ini adalah pendeta Nasrani. Mereka akan mendapatkan orang-orang ahli kitab kalau masuk Islam double pahala. Karena pahala beriman kepada risalah Nabi Isa atau Nabi Musa, kemudian risalah Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah sangat masyhur kisahnya ya. Seperti hadis Nabi SAW, "Thalathatun yu'tawna ajrahum marratain." 3 orang yang pasti Allah kasih pahalanya double. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabihi wa adrakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajran. Seorang laki-laki dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani yang telah beriman kepada risalah nabinya Musa atau Isa alaihi wassalam, kemudian mereka mendapatkan masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan mereka beriman, lalu mereka mengikutinya dan membenarkan, maka dia dapat 2 pahala. Yang kedua adalah abdun mamlukun adda haqqallahi ta'ala wa haqqa sayyidihi, dan seorang hamba sahaya yang memberikan hak tuannya, hak Tuhannya dan hak tuannya. Ya. Diberikan haknya Allah, dia ibadah, dan dia juga memberikan hak tuannya. Ini dapat double pahala. Dan yang ketiga, warajulun kana lahu amatun fagadzaha fa ahsana gizaaha thumma addabaha fa ahsana adabaha thumma ataqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, kemudian dia memberinya makanan dengan sebaik-baik jenis makanan, dia mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, lalu dia bebaskan dari keterbudakan, lalu dia menikahinya, maka dia mendapatkan 2 buah pahala. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana ahli kitab kalau beriman mendapatkan 2 pahala. Dan insya Allah sebentar lagi ada seseorang yang akan masuk Islam insya Allah dari ahli kitab ini. Yang kedua, keutamaannya ya, adalah orang yang sibuk mencari kebenaran dan perlu dijadikan sebagai pelajaran, dan bagaimana dia konsisten untuk mencari kebenaran itu dan bersabar mulai dari pendeta pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai akhirnya menjadi budak Yahudi sampai menemui Nabi SAW dan berpegang teguh sampai meninggal di atas keimanan. Yang ketiga, dia telah mengkatib dirinya sendiri tadi ya, membebaskan dari keterbudakan, dan semua itu dengan tujuan agar dia ya, bebas dari keterbudakan dan bisa bebas beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena niat baiknya ini, maka dia mendapatkan mukjizat Nabi SAW. Tadi pohon kurma yang 300 Nabi tanamkan, tumbuh semuanya, pairannya juga jadi, dan Nabi juga berikan kepada dia seperti butir telur dari emas, dan itu bernilai sama dengan 5 kilo emas. Yang keempat, pemilik pendapat untuk menggali lubang parit, ya, dan itu memberikan jawaban bahwasanya dia telah memanen pahala seluruh muslimin di saat itu, karena dengan idenya lah akhirnya orang-orang musyrik tidak berhasil menyerang Madinah. Yang kelima, Nabi SAW memasukkan Salman sebagai ahlil bait, sebagaimana sabda Nabi SAW, Salman bagian dari kami ahlil bait. Dan ini kemuliaan tersendiri menjadi bagian dari keluarga Nabi SAW. Yang keenam, bagaimana para sahabat memujinya, dan sudah kita jelaskan tadi ya, pujian Ali bin Abi Thalib, ya, pujian sahabat-sahabat Nabi tadi banyak tentang beliau. Ini sudah kita jelaskan, saya tidak ulangi lagi. Yang ketujuh, telah turun kepadanya ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surah Ar-Ra'd tadi ayat 43 dan Al-Jumu'ah ayat 3. Ya. Yang membuktikan tentang kebenarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebenaran imannya. Yang kedelapan,
kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana surga merindukannya, ya. Maaf, bagaimana kedudukan di sisi Allah pada saat Abu Bakar tadi sempat menyinggung Salman, Bilal dan Suhaib tentang Abu Sufyan. Lalu Nabi SAW menegur Abu Bakar, jangan sampai kau telah membuat mereka marah, hai Abu Bakar, sungguhnya kau telah membuat Tuhanmu marah kalau mereka marah. Maka Abu Bakar pun meminta maaf. Yang ke-9 adalah rindunya surga kepadanya. Dan ini tidak semua sahabat seperti ini. Artinya bukan cuma sekedar jaminan surga, tapi surga merindukannya. Yang ke-10, takutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berikan contoh-contoh tadi bagaimana dia takut akan kezaliman dan dia mengajarkan kepada sahabatnya Abu Darda supaya jangan sampai berbuat kezaliman. Jadi pura-pura jadi tabib tadi riwayatnya, ya. Kemudian yang ke-11, dia adalah orang yang humoris dan sudah kita jelaskan juga beberapa kisah berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang ke-12, dia termasuk orang yang mutawadhi atau merendah dan mengejar keutamaan ini, merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Juga sudah kita jelaskan contoh-contoh tadi, dia memikul barang di pasar, kemudian dia merendah, makan bersama orang-orang yang penyakit lepra dan seterusnya. Dan yang terakhir yang ke-13 adalah dia termasuk ulama, ya, para sahabat dan memiliki ilmu yang luas dan bagaimana wasiat-wasiatnya tadi sudah cukup banyak yang kita bacakan untuk menambah keimanan baik sahabat ataupun tabi'in, semuanya dinasihati oleh beliau. Kita tutup teman-teman, dan ini sebenarnya inti daripada bahasan kita selain daripada tadi, ya, keutamaan Salman dan kisahnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini saya masuk kepada ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, dan ini menurut saya sangat penting buat kita. Karena semua kita ceritakan tadi panjang lebar itu untuk mengambil pelajaran dari kisah beliau. Dan kita ingin berharap seperti beliau dan akhirnya bukan mustahil bersama-sama di surga tentunya. Yang pertama teman-teman, pelajaran yang kita bisa ambil pentingnya setiap muslim untuk kokoh dalam mencari kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di Islam. Artinya dia belajar Islam dan dia tidak butuh yang lain. Ya. Dan sudah cukup saja teman-teman sekalian riwayat yang pernah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu berhubungan dengan masalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jalan dan memegang Taurat, beberapa lembaran Taurat. Maka Nabi SAW bertanya kepada Umar sambil marah, "Afi syakkin anta ya ibn Khattab?" Apa kau ragu dan bimbang dengan apa yang aku ajarkan hai ibn Khattab? Alam ati biha baydha'un nakiyah. Bukankah aku sudah jelaskan sangat terang, gamblang semuanya ini? Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'u illa tibai. Ketahuilah kalau Musa hidup sekarang, dia akan jadi pengikutku. Artinya tidak usah kau pelajari lagi Taurat itu, cukup Al-Quran selesai. Pemilik Taurat itu pun Musa kalau hidup dia akan belajar Al-Quran, bukan belajar Taurat lagi. Maka ini sudah sangat cukup teman-teman jadi pelajaran buat kita bahwasanya kebenaran itu hanya ada pada Islam, ya. Dan mempelajari apa yang Nabi SAW ajarkan, maka itu adalah satu kemuliaan dan kemenangan tentunya. Itu yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana seorang muslim terus berusaha untuk mendapatkan kebenaran dan mencari kebenaran. Banyak ayat Al-Quran yang motivasi kita untuk itu. Di antaranya surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang coba bermujahadah, mencari jalan-jalan kami, mencari kebenaran, berusaha untuk ibadah, berusaha untuk pindah, hijrah. Semuanya itu kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Dan Allah selalu bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Juga Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kalian sampai kalian mendapatkan kebenaran, sampai mendapatkan kematian. Artinya cari terus kebenaran tersebut, tingkatkan selalu kualitas ibadahmu sampai kau meninggal dunia. Juga dalam surah Muzammil, surah nomor 73 ayat 20 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa 'adzamu ajra." Ketahuilah apa saja yang kalian usahakan buat diri kalian dari kebaikan. Cuma usaha, cuma niat, ya, mau mengerjakan, maka kalian akan dapatkan di sisi Allah lebih baik nanti balasannya dan lebih besar pahalanya. Ini semua dalil-dalil berhubungan dengan masalah pentingnya seseorang untuk istiqomah, untuk terus mencari kebenaran. Kita belum bahas istiqomah, nanti ada poin sendiri. Itu pelajaran pertama yang bisa diambil. Bagaimana kokohnya Salman radhiyallahu anhu mencari kebenaran
transisi dari menyembah api, dari Nasrani, pindah dari pendeta-pendeta sampai akhirnya menemui Nabi SAW. Yang kedua, pentingnya bermusyawarah dalam Islam. Ya. Pentingnya bermusyawarah dalam Islam, dan ini pelajaran penting yang diambil. Karena Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi pada saat tadi akan terjadi perang Parit atau perang Khandak, Nabi SAW bermusyawarah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara khusus surah namanya surah Asy-Syura. Ya, bermusyawarah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 159 kepada Nabi SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa syawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah hai Muhammad dengan mereka. Tanya, ya, para sahabat-sahabatmu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, sudah sepakat mengerucut ke poin tertentu, maka bertawakal kepada Allah. Lakukanlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Juga dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 38, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amruhum syura bainahum. Mereka selalu bermusyawarah di antara mereka. Makanya Nabi SAW sekali lagi bermusyawarah dengan para sahabat di hampir semua kegiatan beliau. Waktu mau perang Badar beliau musyawarah. Sampai keputusan sahabat sepakat mau berperang dengan Nabi SAW. Maka sama-sama pergi. Di perang Uhud juga bermusyawarah. Di perang Khandaq juga bermusyawarah. Semuanya di peperangan Nabi SAW ini dan apapun keputusan Nabi SAW bermusyawarah. Dan Allah SWT menekankan di situ dengan mengatakan wasyawirhum fil amr dalam surah Al-Imran tadi 159, dan bermusyawarah dengan mereka sebagai syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Begitu juga dengan surah Asy-Syura 38 tadi, wa amrum syura bainahum, menandakan bahwasanya semua muslim diwajibkan untuk saling bermusyawarah satu sama yang lain, terutama dengan orang-orang yang bijak untuk itu. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam sabda beliau, jika pemimpin-pemimpin kalian adalah orang yang terbaik di antara kalian, dan orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang berlapang dada dari kalian, maka perkara kalian adalah diselesaikan dengan musyawarah di antara kalian. Maka punggung bumi akan lebih baik bagi kalian dari perutnya. Artinya kalian hidup lebih baik daripada kalian mati. Kalau kalian yang mimpin orang-orang baik semuanya, orang-orang kaya yang pada dermawan, kalian juga suka musyawarah satu sama yang lain, maka kalian hidup lebih baik. Tapi kalau terbalik, kata beliau, andai saja, kata Nabi SAW, pemimpin-pemimpin kalian adalah orang-orang yang jahat di antara kalian, dan orang-orang kayanya adalah orang-orang yang bakhil dari kalian, tidak pernah berbagi, dan perkara kalian kembali kepada perempuan-perempuan dan perempuan-perempuan yang tidak musyawarah, tapi kalian malah mendahulukan biar perempuan yang memimpin segala macam, maka perut bumi lebih baik daripada kalian. Maksudnya kalian meninggal lebih baik daripada hidup. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 2266. Nabi SAW bermusyawarah dalam banyak kejadian, tadi sudah saya sebutkan. Di perang Badar itu 314 sahabat udah mau perang, tetapi sebelum perang Nabi SAW bilang sama mereka, tadinya kan 314 ini mau menyerang kafilah Quraisy, jumlahnya cuma 40 orang yang mau diserang, jadi mereka cuma keluar dengan peralatan secukupnya. Tiba-tiba dapat informasi, ini misalnya ini pasukan muslimin ya, kalau diibaratkan tempat tisu ini, maaf cuma ibarat saja, di sini pasukan muslim, di sebelah gunung pasukan Quraisy, dan mereka tidak saling tahu, ini 314, ini 1000 orang. Kafilah dagang yang dikejar sudah lewat, Abu Sufyan sudah berhasil. Lalu tiba-tiba Allah beritakan kalau ada pasukan Quraisy di sebelah, kalian akan perang besok. Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar berdiri, ya Rasulullah, kami ikuti apa yang anda lakukan. Mau perang-perang, kami pulang-pulang, kami kejar kafilah, kami kejar kafilah. Kata Nabi SAW, bagus Abu Bakar, duduklah. Siapa lagi hai manusia berikan pendapat? Umar berdiri katakan yang sama, Nabi bilang bagus. Siapa lagi hai manusia? Lalu Mikdad berdiri, semuanya dari muhajirin. Maka Nabi SAW terus saja mengatakan siapa sampai akhirnya Sa'ad bin Ubadah berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sepertinya anda menginginkan kami dari Ansar. Kata Nabi SAW, iya, ya saya mau dengar, kalian tidak ada hubungannya sama Quraisy. Kalau ini tadi orang-orang muhajirin ini memang sudah terlanjur ada masalah di Mekah, mereka juga mau ambil harta mereka, kalian tidak ada hubungannya. Maka kata Sa'ad, demi Allah ya Rasulullah, andai saja anda membawa kami masuk ke dalam lautan, maka kami akan ikut. Maka Nabi SAW pun gembira, lalu mengatakan terimalah berita gembira karena Allah menurunkan janjinya, kalian dapat kafilah atau kalian kalaupun lawan musuh 1000 kita akan menang. Maka bermusyawarah selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Waktu mau perang Uhud juga begitu, Nabi tanya, ya, ini musuh sudah depan mata, dekat Uhud, kita keluar benteng atau dalam benteng? Rupanya sahabat-sahabat yang sempat tidak ikut di Badr,
Dan mereka dengar kisah syuhada Badar, bagaimana kemenangan 314 mengalahkan 1000, bagaimana malaikat hadir. Ya Rasulullah, keluar aja. Kami juga tidak hadir di Badar, kami mau ikut. Rupanya ada juga sahabat Nabi yang lain mengatakan tidak ya Rasulullah. Mereka besar, 3000 pasukan di perang Uhud. Kita cuma ada 1000 orang. 300 pun orang munafik gitu. Lebih baik kita tinggal di benteng. Tapi karena dominan orang yang meminta keluar, maka Nabi SAW ikuti pendapat mereka. Jadi ini bermusyawarah. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah bermusyawarah ini. Abu Hurairah berkata, tidaklah aku melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dari Rasulullah SAW. Dan musyawarah pun terjadi di antara para sahabat Nabi, di antaranya Umar bin Khattab pada saat ditusuk, maka beliau masih bermusyawarah dengan 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga untuk menentukan khilafah. Seperti itulah. Dan masih banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Kita pindah ke poin ketiga, masalah adanya hukum mukatabah. Ya. Jadi pelajaran pertama tadi tentang masalah pentingnya seseorang mencari kebenaran, dan kebenaran cuma ada dalam Islam. Yang kedua, pentingnya bermusyawarah dan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita masuk hukum mukatabah. Dan mukatabah adalah maksudnya seorang budak yang terikat di dalam Islam, ya, terikat dengan majikannya. Maka bisa dia mengajukan mukatabah. Dan mukatabah itu artinya teman-teman sekalian, dia mengajukan ke majikannya seperti Salman, saya mau bebas. Ya. Mukatabah secara syara artinya pemerdekaan yang dilakukan seseorang budak terhadap dirinya dari tuannya dengan membayar harta yang dibayar secara cicilan. Mukatabah disebut juga dengan kitabah karena antara majikan sama budak ada kesepakatan tertulis. Dan hukum mukatabah ini sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi kalau kita punya hamba sahaya, sekarang tentu tidak ada. Tapi kalau terjadi peperangan, ada orang yang ditawan, ada orang yang menjadi budak diperjualkan di pasar, lalu kita beli budak tersebut, maka kita bisa bebaskan lillahi ta'ala. Kita mengatakan kau bebas karena Allah. Itu pahalanya paling besar. Allah bilang fakku raqabah, tahrir raqabah, bebasin budak. Kalau memang tidak bisa, kita tidak mau bebasin, kita mau pekerjakan, boleh dipekerjakan. Abu Bakar bahkan punya seorang hamba sahaya yang dia beli tapi dia tidak bebaskan. Dia suruh bekerja untuk merendah, dia selalu makan sama-sama sama budak itu. Dan dia selalu berbagi ilmu, ya, ibadah sama-sama seperti itulah. Juga boleh kalau mukatabah. Mukatabah tadi budak itu bilang sama tuannya, saya mau bebas. Ya, di sini kalau kita sebagai seorang muslim nggak boleh nolak. Kita harus terima. Tinggal kita tentukan, misalnya baiklah, kamu bebas dengan kau bayar 10 juta. Lalu dia bilang, saya bayar 1 juta tiap bulan ya, berarti 10 bulan saya bebas. Maka kita diwajibkan di sini menerima itu. Nggak boleh kita tolak. Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33, surah nomor 24 dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan mukatabah, perjanjian supaya bebas, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Ya, kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan berikanlah sebagian harta Allah kepadamu adalah ringankanlah cicilan mereka. Ringankanlah cicilan mereka. Dalam masalah ini juga teman-teman sekalian, kalau ada mukhatib atau seseorang budak yang sedang cicil dirinya, walaupun tersisa 1 dirham, kalau kita 10.000 rupiah, dia masih tetap budak sampai dia lunasi, dan tuannya masih punya hak di situ. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani, kata Nabi SAW, al-mukatab abdun ma bakiya alaihi min mukatabatihi dirham. Seorang budak mukatab yang menyicil dirinya adalah tetap sebagai budak ketika masih berhutang 1 dirham. Juga budak ini teman-teman sekalian, kalau dibebaskan walaupun dengan cara mukatab, kalau kita tadi bilang kamu bebas karena Allah tanpa cicilan, kita sudah dapat pahala. Dan ada namanya hukum wala. Wala itu artinya nanti kalau dia meninggal kita jadi ahli warisnya. Ya. Kalau kita bilang kamu bebas karena Allah, sama juga dengan mukatab. Mukatab juga walaupun dia cicil, misalnya dia bayar 1 juta per bulan, 10 juta, 10 bulan dia bebas, maka tetap juga ada hukum wala namanya. Ya. Misalnya yang dibebasin bernama Ahmad, ini contoh saja. Yang membebaskan namanya Muhammad, maka dikatakan Ahmad Maula Muhammad. Ya. Ada hukum wala.
Dan Nabi SAW sudah mengingatkan masalah itu ya, bahwasanya berlaku pada wala apa yang berlaku pada nasab. Ya, artinya dapat warisan di situ, mendapatkan warisan. Budak-budak ini punya hukum-hukum sendiri tentunya, diantaranya teman-teman sekalian tidak boleh dia menikah tanpa izin walinya. Ya, tidak boleh dia meninggalkan tuannya sampai dia bebas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ayyuma abdin tazawwaja bighairi idni mawali fahuwa ahir. Wanita, siapapun budak yang menikahkan dirinya tanpa izin tuannya maka ia dianggap pezina. Hadis ini riwayat Abu Daud ya, dan juga Tirmidzi. Dan ini hukum sendiri tentunya berhubungan dengan masalah mukatab. Intinya yang kita menitik beratkan ada hukum mukatab tadi. Artinya budak bisa cicil dirinya pada majikannya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adanya orang-orang yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana tadi Salman, Ali dan Ammar radhiyallahu anhum ajma'in dirindukan oleh surga. Dan ulama mengatakan semua orang yang melakukan amal-amal dan berlumba-lumba untuk mengerjakan perbuatan yang memasukkan ke dalam surga, berarti surga rindu padanya. Karena diambil dari pelajaran Salman, Ali dan Ammar adalah orang-orang yang konsisten dalam mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga semua ibadah yang dia coba kerjakan dengan semangat karena merindukan surga, surga pun terbalik merindukan dia. Pelajaran yang kelima adalah bolehnya bercanda dalam Islam, ya, atau hukum bercanda dalam Islam. Ini teman-teman sekalian adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau tersenyum. Artinya walaupun bercanda, beliau tidak pernah ucapkan kecuali kebenaran dan beliau juga tidak pernah terbahak-bahak berlebihan. Tapi bercanda selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, dalam contoh-contohnya ya, pernah Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, apakah anda juga bersenda gurau bersama kami? Ketawa, bercanda gitu kan. Maka kata Nabi SAW, iya, hanya saja aku tidak berkata kecuali kebenaran. Bercanda pun tidak ada kebohongan. Buat orang tertawa pun memang cerita yang benar, bukan rekayasa. Gitu kan. Di antara contoh-contohnya adalah diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sering kali bercanda dengan seorang anak. Maaf, bercanda sama beliau, sama Anas bin Malik. Ini pembantunya. Sambil Nabi memanggilnya dengan julukan, Ya Dzal Udhunain, wahai pemilik dua telinga. Ya. Nabi SAW panggil Anas itu, memang telinganya dua, orang semua dua. Tapi Nabi SAW sering bercanda sama dia. Wahai orang yang memiliki dua telinga. Gitu kan. Juga dalam riwayat lain Anas berkata, Ummu Sulaim ini yang terkenal radhiyallahu anha dengan kesolehannya. Ini ibunya Anas bin Malik. Dia mengatakan Ummu Sulaim juga punya anak lain namanya Abu Umair. Abu Umair ini suka sekali bercanda dengan burungnya. Ada burung kecil, anak burung dijaga sama dia. Ya, sering terbang, dia main sama dia. Terus mati burung itu. Maka si anak ini Abu Umair sering sedih. Maka Nabi SAW lihat lewat depannya anak kecil ini. Sering Nabi candain dia. Kemudian dia sedih. Nabi tanya kenapa dia? Mereka bilang burung yang biasa dia ajak bermain mati ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sambil senyum dan menggelitik badannya sambil mengatakan, Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa gerangannya yang sedang dikerjakan oleh burung kecilmu itu? Maka anak itu pun tertawa gitu. Ya. Juga Anas bin Malik berkata, ada seorang pria dari dusun bernama Zahir bin Haram. Rasulullah SAW sangat menyukainya, hanya saja tampangnya agak buruk, ya, jelek maksudnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menemuinya, karena Nabi suka sekali ngobrol sama orang ini walaupun tampangnya jelek. Ketika ia sedang menjual barang dagangan, tiba-tiba Rasulullah SAW memeluknya dari belakang, sehingga ia tidak dapat melihat beliau. Ya. Maka Zahir bin Haram pun berseru, lepaskan aku, siapa ini? Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah SAW. Maka ia pun tidak menyia-nyiakan untuk bercanda dengan Nabi dengan tambah menyandarkan punggungnya pada dada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang sudi membeli budak sahaya ini? Ya. Memang kebetulan dia adalah hamba sahaya. Nabi mengatakan, siapa yang mau beli orang ini? Maka dia menyaut, demi Allah wahai Rasulullah. Jika demikian aku tidak akan laku dijual. Maksudnya tidak ada yang mau beli aku jelek ya Rasulullah gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan justru di sisi Allah kau sangat mahal nilainya. Ya. Juga contoh yang lain adalah Anas meriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, bawalah aku.
Nabi SAW bersabda, kami akan membawamu di atas anak unta. Ya. Jadi anak unta. Maka dia mengatakan, apakah bisa anak unta melakukan itu untukku ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah anak unta, ya, dia juga adalah induk unta. Artinya walaupun dia ini sekarang saya katakan anak unta, dia sudah dewasa. Dulu dia pernah anak unta. Itu. Ya, Nabi SAW bercanda dengan dia. Ada juga riwayat yang menjelaskan ada seorang ibu tua sekali. Tua sekali, sudah tua, keriput semuanya tua. Lalu datang ke masjid mengatakan, ya Rasulullah, maksudnya dia mau tanya tapi dia malu, dia tidak mau bilang, ya Rasulullah saya masuk surga enggak? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada enggak orang seperti saya di surga? Kata Nabi SAW, enggak ada. Karena dia tanya, dia bilang, apakah ada orang seperti saya? Nabi bilang tidak ada. Ibu itu keluar nangis dekat masjid. Lalu orang bilang, ya Rasulullah, ibu tadi nangis. Kenapa dia nangis? Coba panggil kembali. Kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, Anda bilang tidak ada orang seperti saya di surga. Kata Nabi SAW, memang benar enggak ada orang seumur kamu di surga. Tapi kau termasuk ahli surga gitu. Karena memang tidak ada orang tua di surga kan. Orang semua umurnya 33 tahun. Meninggal bayi atau sudah nenek kakek tetap 33 tahun nanti ketemunya. Juga dalam riwayat yang dikatakan, Nabi SAW sering bercanda dan menggondai istrinya seperti Aisyah anha. Beliau pernah mengatakan sambil senyum, mengatakan pada Aisyah, aku sangat tahu kalau kau sedang marah padaku dan kalau kau sedang senang kepadaku. Kata Aisyah, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau kau sedang senang padaku, kau mengatakan, iya demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kau sedang marah, kau mengatakan, iya demi Tuhannya Ibrahim. Maka Aisyah pun tersenyum sambil mengatakan, benar ya Rasulullah, saya enggak bisa memboikot anda kecuali namanya saja. Gitu. Juga disebutkan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku pernah melihat Nabi SAW bercanda dengan Al-Hasan dengan cara mengeluarkan lidah beliau sambil bercanda dengan Al-Hasan. Sampai kata Abu Hurairah, aku sempat melihat merah lidah Nabi SAW. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini, tapi ulama mengatakan ada batasan-batasannya. Seperti tidak bolehnya orang bercanda pada hal-hal yang diharamkan. Ya, apalagi itu sampai pada masalah menakut-nakuti seseorang, seperti menyembunyikan barangnya, ya. Dan dianggap itu bercanda ya, itu berlebihan, itu tidak boleh. Misalnya atau mencelakakan temannya, ya. Saya dapat informasi ada sebagian orang mungkin niatnya menghibur sekaligus mengerjai, tapi nggak boleh. Seperti saya dengar di beberapa tempat kalau ada pengantin laki-laki sengaja dikerjain. Begitu pakai jas dilemparin telur busuk sama temannya, ya. Atau dikerjain dibawa pergi kemana, ditinggal sehingga akad nikahnya tertunda, ya. Atau apalah disembunyikan sendalnya, ini semua tidak boleh. Ya, kalau orang bercanda dalam hal-hal yang baik maka dibolehkan. Tapi kalau sampai mencelakakan seorang muslim tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang kalian mengambil barang milik saudaranya baik bercanda maupun sungguh-sungguh. Dan juga dalam sabda Nabi SAW, ini semua hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, tidak halal bagi seorang muslim membuat muslim yang lain takut atau rugi. Ya. Juga sabda Nabi SAW, aku menjamin istana di bagian tepi surga. Ya, bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia benar, dan aku menjamin, maksudnya di bagian tingkat terendah surga, aku menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, dan aku menjadi pemimpin dan akan memberikan jaminan istana di tempat tertinggi surga bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW ingatkan, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Ingatlah, aku juga bercanda, tapi aku tidak akan mengucapkan kecuali yang benar saja. Dan Nabi ingatkan teman-teman, hati-hati, celaka kata Nabi SAW, wailun lilladhi yuhaddithu fayakdibu liyudhika bihil kaum, wailun lahu. Celakalah dan akan binasa seseorang yang berbicara dusta hanya untuk membuat orang tertawa. Celakalah dia. Jadi ini berbahaya sekali. Maka tidak boleh sama sekali seseorang untuk mempermainkan masalah-masalah poin seperti ini. Itu poin nomor 5, manfaat yang kelima atau pelajaran kelima. Yang keenam, kedudukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepadanya, ya. Dan takut ini benar-benar dia takut kepada Allah, dia sendirian atau dia sedang di keramaian, ya, maka tetap saja dia tidak berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tadi. Dan Allah memuji ini dalam Al-Qur'an, misalnya surah Ar-Rahman ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amma man khafa maqama rabbih wa liman khafa maqama rabbih jannatan.
Dan bagi orang yang takut pada Tuhannya, dia akan disiapkan 2 surga. Ya. Juga dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 Allah memuji orang yang takut kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan untuk mengikuti hawa nafsunya yang haram, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Juga sabda Nabi SAW yang masyhur, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di bawah naungan tidak ada naungannya Allah. Di antaranya adalah seseorang yang takut kepada Allah, yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua adalah mata yang begadang karena menjaga perbatasan peperangan. Dan cukup banyak sekali berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian. Karena melihat waktu saya tidak jelaskan semua, tapi yang jelas kita harus berada di antara khauf dan raja. Kita selalu berharap rahmat Allah dan tamak terhadap karunia Allah, tapi kita juga harus takut dari satu sisi. Abu Bakar dinukil karena takutnya kepada Allah SWT sampai dia mengatakan, coba saya berharap andai saja Allah menjadikan saya batang pohon yang ditebang dan selesai kisahnya. Padahal beliau dijamin masuk surga, saking takutnya. Ya. Pernah Nabi SAW mendatangi seorang anak muda, sudah mau meninggal. Lalu Nabi SAW lihat dia menangis. Nabi tanya, kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, saya diikuti rasa takut, jangan sampai Allah menghukum saya. Tapi satu sisi saya juga merasa aman, merasa nyaman dengan keimanan saya. Kata Nabi SAW, tidak bersatu itu dalam jiwa seorang hamba kecuali pasti Allah akan amankan dia pada hari kiamat. Jadi memang kedudukan takut kepada Allah SWT ini penting. Dan ini adalah ibadah hati, takut kepada Allah ini ibadah hati. Dan itu ibadah yang sangat besar. Kata para ulama, siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan buat makhluk juga takut kepadanya. Sebagaimana Umar bin Khattab dibuat orang-orang pada segan kepadanya karena dia sangat takut kepada Allah. Umar bin Khattab kalau sudah mendengar kalamullah, firman Allah, langsung dia berhenti. Peringatan apapun langsung berhenti. Walaupun lagi dalam kondisi marah. Pernah ada orang masuk ke majelis beliau, langsung mengatakan, hai Ibnu Khattab, kau enggak adil. Umar langsung marah. Gitu kan? Tapi ada sepupunya orang itu bilang, ya Amir Mu'minin, ini orang bodoh. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'arid anil jahilin. Tinggalkan orang-orang bodoh. Maka Umar bin Khattab pun langsung tersenyum dan mengatakan iya. Udah selesai. Walaupun beliau sangat marah, tapi beliau bisa mengontrol itu. Dan karena itu Allah SWT memuliakan beliau dengan cara membuat orang-orang pun segan dengan dia. Tentu di sini bukan kita sengaja membuat orang takut kepada kita ya. Tapi Allah akan membuat musuh-musuh jadi takut, segan. Ya. Maka itu juga sangat baik. Kemudian juga yang ketujuh adalah kedudukan orang alim dan para penuntut ilmu. Ini punya kedudukan tersendiri dan ini sudah sering kita sebutkan tentunya. Tapi cukuplah hadis Nabi SAW teman-teman sekalian. Al-ulama warahatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan itu sudah cukup, berarti penyambung lidah nabi adalah para ulama. Dan kita dianjurkan agar terus belajar agar kita sampai pada tingkat ulama itu. Dan bisa mengajarkan kepada orang-orang tentunya. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Bahwasanya pengajar kebaikan itu pasti akan diberikan salam oleh Allah, seluruh malaikat memohon ampun untuknya, bahkan seluruh penduduk bumi termasuk semut-semut di lubangnya, termasuk juga ikan-ikan yang ada di lautan. Juga termasuk pelajaran teman-teman yang ke-8 adalah kedudukan tawadhu dalam Islam. Bagaimana pentingnya seseorang itu merendah di dalam Islam, dan diambil daripada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatum min mal. Tidak ada harta yang berkurang karena bersedekah. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidak ada orang yang suka memaafkan orang lain kecuali akan menambah kemuliaannya. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang merendah karena Allah kecuali Allah SWT akan angkat derajatnya. Juga dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, wa inna Allah auha ilayya an tawadha'u hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian harus saling bertawadhu, merendah satu sama yang lain, mendahulukan satu sama yang lain, dan jangan ada yang sombong terhadap yang lainnya, dan jangan ada yang mengganggu ya satu sama yang lain. Juga Nabi SAW dalam riwayat Ibn Hibban, tadi itu riwayat Imam Muslim ya, riwayat Ibn Hibban, kata Anas bin Malik, beliau selalu menziarahi orang-orang Ansar dan memberikan atau mengucapkan salam kepada anak-anak mereka dan memegang dan mengusap kepala-kepala mereka. Aisyah juga berkata, Nabi SAW di rumah itu selalu membantu keluarganya
dan juga beliau mengatur atau menjahit sendiri sendalnya serta menjahit bajunya dan juga mengisi sendiri timba-timba airnya. Dan Hasan Basri mengatakan tentang masalah tawadhu. Waktu ditanya apa itu tawadhu, maka Hasan Basri mengatakan, an takhruja min baitik, engkau keluar dari rumahmu, fala talqa musliman illa ra'aita laka alaihi fadla, kecuali kau sudah tanamkan dalam dirimu bahwasanya memang dia lebih baik daripada kamu. Dan sekian banyak ya yang disebutkan tentang masalah tawadhu ini, tapi saya tutup poin ini dengan salah satu statement yang menarik dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan, kami dapati kemuliaan itu dari sifat takwa. Pasti Allah muliakan kedudukannya, namanya harum, rezekinya diberikan. Qana'ah, merasa cukup dan yakin akan janji Allah, serta kemuliaan itu puncaknya ada pada sifat tawadhu. Ada pada sifat tawadhu. Kemudian teman-teman, dua poin yang terakhir saya akan ringkaskan. Yang kesembilan adalah kedudukan istiqamah dalam Islam. Dan bagaimana seseorang itu berusaha untuk istiqamah, berpegang. Jadi kalau teman-teman sudah ikut pengajian, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus saya lakukan setelah saya ikut pengajian? Maka jawabannya istiqamah. Selesai, sampai meninggal. Orang-orang sebelum kita begitu mereka lakukan. Mereka mengejar, mereka dapatkan kebenaran, mereka sudah tahu kalau Allah, kalau Rasul, seperti Salman, udah mereka bertahan sampai meninggal dunia. Lalui masa-masa hidup kita dengan apa yang Allah perintahkan, menjadi pengawas bagi kita, maka sampai meninggal dunia. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailun lil musyrikin. Istiqamalah kalian di jalan Allah itu dan memohon ampunlah atas dosa-dosa kalian dan kecelakaan bagi orang-orang musyrik. Juga dikatakan dalam surah Fussilat, masih sama surah 41 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman atau orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut, jangan kalian sedih, dan sampaikan berita gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Juga Nabi SAW bersabda, berbuatlah sesuatu yang tepat dan benar, dan kejarlah amal yang Allah cintai. Berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang dicintai Allah adalah amal yang terus menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini semua menjelaskan kepada kita tentang pentingnya istiqamah itu. Dan terakhir Nabi SAW bersabda dalam poin ini, orang yang cerdas ialah orang yang beramal untuk hari kematiannya. Diriwayatkan Imam Ahmad. Artinya dia terus saja mengerjakan ibadah-ibadah itu sampai datang kematian kepadanya. Ini poin dalil terakhir berhubungan dengan poin ke-9, masalah kedudukan istiqomah. Yang terakhir teman-teman sekalian di semua durus wal ibar ini adalah yang ke-10 tentang hukum membalas salam. Karena tadi kalau masih ingat bagaimana Salman Al-Farisi menuntut dari beberapa orang yang datang mengunjunginya, ya, untuk menyampaikan salamnya Abu Darda, ya. Dan itu juga memang dalam Islam dibolehkan. Jadi bisa saja antum kalau ketemu sama seseorang, lalu dia mau keluar kota, antum kenal seseorang, antum mengatakan saya titip salam ya. Ya. Dan itu dibolehkan. Cuma ulama memberikan batasan salam ini hanya kepada orang yang masih hidup. Kita ucapkan kecuali Nabi SAW. Nabi SAW kita bacakan salawat tentunya. Ya. Dan ini terjadi seperti misalnya dalam hadis Bukhari, Jibril pernah mengatakan kepada Nabi SAW, hai Muhammad, hai Rasulullah, sesungguhnya Khadijah akan datang kepadamu membawa bejana yang berisi cuka, ada makanan. Maka kalau dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhanmu atau dari Tuhannya dan juga dariku, dan beri kabar gembira kepadanya, dia akan mendapatkan sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara berongga dan tidak dapat kegaduhan di dalamnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi Allah mengirim salam kepada Khadijah, Jibril juga kirim salam, dan itu dijawab oleh Khadijah. Dalam riwayat lain Khadijah mengatakan, Inna Allah, kata Nabi SAW, Inna Allah yukri Khadijah salam. Sesungguhnya Allah telah mengirimkan salam kepadamu hai Khadijah. Faqalat, maka Khadijah menjawab, Inna Allah huwas salam. Allah itu adalah keselamatan. Ya. Wa ala Jibrilis salam. Dan untuk Jibril juga aku membalas salamnya. Wa alaika assalam wa rahmatullah. Dan untukmu juga wahai Rasulullah salam. Juga terjadi pada Aisyah anha, beliau pernah didatangi Jibril dan Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, Jibril kirim salam kepada Aisyah.
Kata Nabi SAW, ya Aisyah, hada Jibril, yakra alaikis salam. Hai Aisyah, ini Jibril mengirim salam untukmu. Faqalat wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Aisyah mengatakan untuknya juga salam dan juga rahmat Allah dan berkahnya. Tara mala ara, ta'ni Rasulullah SAW. Maka Aisyah mengatakan, aku tidak melihat apa yang kau lihat wahai Rasulullah, tapi aku menjawabnya seperti itu. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Intinya kita dianjurkan menjawab salam orang yang mengirim salam, dan kita memberikan salam itu untuk orang yang mengirim dan juga orang yang sedang menyampaikan kepada kita. Jadi misal gini, seseorang datang kepada kita mengatakan, ada si fulan kirim salam kepadamu. Misal Ahmad mengirim salam kepadamu. Kita mengatakan alaihi, untuk dia. Alaihi wa alaikas salam. Untuk dia dan untukmu salam. Jadi kita juga disunnahkan membalas salam itu dan menjawab salam juga orang yang membawa salam itu. Ya Allahu a'lam. Ini pelajarannya insyaAllah. Baik, begitu saja pertemuan kita, semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.